Pertempuran terakhir antara para pahlawan terbesar umat manusia melawan musuh iblis telah mencapai puncaknya. Namun, kali ini, kisah yang terungkap bukanlah tentang sosok pahlawan yang diagungkan dengan kekuatan luar biasa, melainkan tentang seorang prajurit rendahan yang hanya bertugas menjalankan kewajibannya dengan penuh kesetiaan. Nasib malang menimpanya ketika sebuah laser tajam yang menyasar menembus dadanya. Serangan itu begitu kuat hingga tubuhnya tidak mampu menahan, membiarkannya berlubang tanpa perlawanan. Begitulah akhir ceritanya. Dalam detik-detik terakhir, Greyli menatap sekelilingnya, melihat para prajurit lain yang telah gugur dan bergelimpangan di medan perang. Sementara itu, para pahlawan besar yang dijunjung sebagai harapan umat manusia sedang terkunci dalam pertarungan sengit melawan musuh bebuyutan mereka, Sang Liquidator. Di antara para pahlawan itu ada 4 ksatria pemberani dengan ciri khas dan kekuatan unik yang menyilaukan. Namun di sisi lain, ada pula prajurit-prajurit seperti Grey yang hanya dijadikan pion pengorbanan, seperti tokoh figuran tanpa dialog yang kehadirannya hanya untuk mati di medan perang. Grey merasa hina dengan dirinya sendiri, menyadari betapa kecil kontribusinya dalam perang ini. Seandainya saja ia terlahir dengan bakat khusus. Tetapi bahkan para pahlawan terkuat pun tidak mampu menahan keganasan Liquidator. Dengan satu tebasan saja, monster itu menghabisi mereka seakan-akan hanya memotong sayuran. Ternyata selama ini Liquidator hanya bermain-main dengan mangsanya. Dan kini nasib umat manusia benar-benar telah ditentukan. Setidaknya itulah yang Grey pikirkan. Sampai ia menyadari bahwa jantungnya sudah terkoyak berkeping-keping, namun ia belum juga mati. Tiba-tiba, Grey mendapati dirinya berdiri di tengah reruntuhan. Di hadapannya muncul sosok misterius yang tak memberi penjelasan apapun tentang situasi yang terjadi. Sosok itu mengatakan bahwa tubuh Grey sudah pulih, dan yang mengejutkan adalah kesembuhan itu datang dari kekuatan tersembunyi yang selama ini berada dalam dirinya sendiri. Entitas misterius tersebut melanjutkan, Grey sesungguhnya jauh lebih kuat dibanding Liquidator, jika Grey mampu mengendalikan kekuatannya dengan benar. Untuk sementara, ia meminjamkan sebagian kecil kekuatannya sendiri, agar Grey cukup kuat untuk menghadapi Liquidator. Saat Grey kembali ke dunia nyata, ia mulai kembali bangkit. Pedangnya seketika diselimuti energi misterius yang diberikan oleh makhluk perkasa itu. Tanpa membuang waktu, Grey menguji kekuatan tersebut, memastikan apakah itu nyata atau hanya ilusi. Ternyata kekuatan itu sungguh menggetarkan. Bahkan Liquidator pun terkejut dan mengakui kekuatan Grey. Meski demikian, kekuatan itu tetap belum cukup. Saat Grey kembali maju untuk melancarkan serangan berikutnya, tubuhnya terbelah dua layaknya para korban sebelumnya. Darah muncrat deras dari tubuhnya, namun Liquidator kembali memuji Grey. Baginya, Grey adalah manusia pertama yang membuatnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun kejutannya belum selesai. Grey bangkit lagi, kali ini dengan energi hitam yang mengalir dari dalam dirinya. Bagian bawah tubuhnya yang hilang terbentuk kembali, sepenuhnya terbuat dari energi gelap. Dengan pedang raksasa yang kini tampak mengerikan, Grey berdiri seperti sosok iblis dari legenda. Pemandangan itu bahkan membuat Liquidator goyah. Sang musuh memanggil perisai untuk melindungi dirinya. Tetapi Grey yang kini hampir tak lagi menyerupai manusia, dengan ayunan Dark Sword ia menghantam perisai itu. Tumbukan dahsyat menimbulkan gelombang kejut yang menggetarkan udara, menghancurkan perisai hingga pecah, membuat Liquidator menerima serangan di tubuhnya. Kini sang iblis benar-benar mulai meragukan apakah yang ia hadapi masih manusia, ataukah makhluk lain yang bahkan lebih mengerikan. Di sisi lain, Grey sendiri juga mempertanyakan hal yang sama. Namun saat ini, hanya pertarungan yang terpenting. Ia tidak akan berhenti sebelum musuh ini hancur. Dengan tebasan berikutnya, darah emas aneh mulai mengalir dari tubuh Liquidator. Sebagai balasan, sang monster melepaskan kekuatan tingkat lanjut, memunculkan sepasang sayap bercahaya yang tampak seolah-olah mengendalikan waktu. Hari berganti malam dalam sekejap, bulan bersinar terang seakan menjadi sorotan dari para dewa. Grey mengakui keindahan pemandangan itu, tetapi ia tidak gentar sedikit pun. Ia melancarkan serangan tepat ke leher Liquidator. Namun pedangnya tidak menembus, karena pedangnya kembali tertahan perisai. Liquidator kemudian menjelaskan tentang dunia senja sejati, sebuah dimensi di mana tidak ada serangan yang bisa melukainya. Ia menyuruh Grey menatap ke langit untuk melihat bukti kekuatannya. Grey menuruti rasa penasarannya dan mendapati sebuah cahaya menyilaukan, menyerupai bintang yang bersinar dengan intensitas luar biasa.
Seketika benda itu jatuh layaknya meteor dan menghantam Grey, menghancurkan keberadaannya hingga lenyap. Liquidator berdiri sebagai pemenang, menatap kawah raksasa yang ditinggalkan ledakan itu. Namun, entitas misterius kembali muncul tepat waktu. Sosok itu memundurkan waktu, mengembalikan Grey ke masa lalu dengan satu misi, yaitu menyelamatkan dunia. Nama entitas itu akhirnya terungkap, Kronos. Rupanya Kronos memiliki sejarah panjang dengan Liquidator, meski detailnya tetap menjadi misteri. Grey kemudian membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah desa hijau yang damai. Suasana begitu tenang dan indah, seolah-olah pemandangan itu diambil dari sebuah lukisan. Ternyata ia berada di kampung halamannya, Desa Rondo, bukan di masa kini melainkan hampir 15 tahun yang lalu. Kronos telah mengirim Grey kembali ke masa lalu untuk mendapatkan satu kesempatan terakhir menyelamatkan dunia. Saat kesadaran itu menghantam dirinya, rasa sakit menusuk merambat di tangannya, pertanda bahwa perjalanan barunya baru saja dimulai. Ketika Grey menatap tangannya, ia menyadari adanya luka serta perban yang membalut tangannya. Saat itu ia teringat bahwa masa ini adalah bagian kelam dalam hidupnya. Masa ketika dirinya hanya menjadi samsak bagi Balder dan gerombolannya. Namun kini, setelah mendapat kesempatan kedua dalam hidup, Grey berpikir betapa menyedihkannya jika ia tetap berakhir sebagai korban perundungan. Meski begitu, ia juga sadar tidak mungkin melawan mereka secara langsung, karena kekuatan mereka jauh berada di atas kemampuannya. Bahkan mengalahkan Liquidator saja seperti mimpi. Bagaimanapun juga, Grey harus menemukan cara untuk menghadapi para pengganggu ini, atau ia akan mengulang penderitaan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Namun, nasib seolah tidak berpihak padanya, karena tanpa diduga, ia justru berpapasan langsung dengan orang yang paling ia takutkan, yaitu Balder beserta para pengikutnya. Karena bosan, mereka sengaja mencari Grey, ingin melanjutkan tradisi perundungan seakan itu adalah ritual suci mereka. Mereka melemparkan sebuah pedang tumpul ke kaki Grey dan memerintahkannya untuk mengambilnya. Grey hanya menatap pedang itu tanpa mengerti. Balder yang melihat ekspresi bingung itu mengira Grey sedang berpura-pura, sehingga ia mengingatkan tentang kebiasaan lama mereka, yaitu pertarungan pura-pura. Grey mencoba menolak dengan alasan tangannya masih terluka. Ia berterima kasih atas ajakan itu, tapi ia tidak bisa ikut serta. Sayangnya, penolakannya tidak berarti apa-apa. Balder dan gerombolannya tidak akan melepaskannya, kecuali Grey mau bertarung dengan pedang tumpul itu. Namun Grey tetap merasa aneh. Sekalipun pedang itu tumpul, tetap saja itu besi. Satu serangan ke tempat yang salah bisa saja mengirimnya ke liang kubur. Sayangnya, Balder tidak peduli dengan logika itu. Ia langsung mengambil kuda-kuda, membenci penolakan Grey, lalu menyerang seperti banteng mengamuk. Grey sempat diberi waktu untuk meraih pedang, tetapi serangan Balder datang terlalu cepat. Grey merasa konyol mendengar duel ini disebut latihan pura-pura, padahal lawannya menyerang dengan kemarahan, seakan menaruh dendam pribadi. Saat itulah Grey teringat ucapan seorang mantan dokter militer, alasannya tidak pernah berkembang dalam ilmu pedang adalah karena cedera yang ia derita saat kecil. Ia menduga bahwa inilah cedera yang dimaksud, luka yang membuatnya hidup terpuruk sepanjang masa lalu. Serangan pertama Balder menghantam dengan keras, namun tubuh Grey bergerak begitu cepat hingga ia berhasil menghindar. Bahkan dirinya sendiri terkejut mampu melakukannya. Balder jelas kesal melihat kelincahan itu, lalu melemparkan serangan kedua, dan kembali Grey menghindar. Serangan ke arah kakinya pun berhasil ia elakkan dengan mudah. Balder berusaha keras menjatuhkan Grey, namun Grey seakan meluncur seperti bayangan, menghindar tanpa celah. Pada awalnya Grey mengira Balder yang melambat, namun segera ia menyadari bahwa dirinya sendiri yang menjadi jauh lebih cepat. Gerombolan Balder pun tidak bisa menutupi keterkejutan mereka. Bagi mereka, Grey tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Meski tubuhnya kini bukanlah yang dulu, ia masih menyimpan ingatan setiap pertempuran. Pengalaman membuat tubuhnya bergerak secara otomatis. Akhirnya, Grey meraih pedang dan memutuskan melanjutkan pertarungan pura-pura ini. Balder yang terjebak dalam egonya menyerang dengan penuh amarah, berusaha menghancurkan Grey. Namun, Grey sudah muak. Dengan satu ayunan pedang, ia berhasil membuat tangan Balder kesakitan, membuktikan betapa lemahnya orang yang dulu menindasnya itu. Grey sendiri bahkan merasa seolah membuang waktu bertarung dengan sosok lemah seperti Balder. Namun ia tahu satu hal pasti. Balder tidak pantas mendapat sedikit pun belas kasihan. Dialah orang yang telah merusak masa depannya dan menciptakan penderitaan panjang dalam hidupnya. Karena itu, Grey berniat memberinya pelajaran.
Dengan gerakan ringan, ia berhasil menjatuhkan pedang dari tangan Beldr, melucuti senjata musuhnya dalam sekejap. Saat Beldr hanya bisa merasakan rasa malu, Gray menyadari betapa menyedihkan kualitas lawannya. Ia bahkan sempat melontarkan ejekan dengan penuh penghinaan, seolah mempermalukan Beldr di depan semua orang. Namun masalahnya, meski tak bersenjata, Beldr sendirilah yang sejak awal mengatakan bahwa pedang tumpul itu aman digunakan. Karena itu, Gray tanpa ragu melanjutkan serangan. Ayunannya begitu cepat hingga pedang tumpul itu benar-benar melukai Beldr, membuat darah muncrat. Lutut Beldr kehilangan kekuatan, tubuhnya limbung, tak berdaya. Gray terkejut sejenak, menyangka pedang yang ia gunakan seharusnya tidak mampu menimbulkan luka serius. Namun setelah diperiksa, bilah itu memang tumpul. Jika pedang itu tajam, mungkin Beldr sudah tewas saat itu juga. Gray segera kembali fokus. Dengan ayunan tepat sasaran, ia memukul wajah Beldr, merontokkan beberapa gigi sekaligus membuat hidungnya berdarah. Kini Gray berdiri di hadapan Beldr yang ketakutan, membuatnya gemetar hebat. Melihat orang yang begitu arogan kini berubah menjadi ketakutan, bagi Gray pemandangan itu terasa memuaskan. Ia tahu, kali ini Beldr akan belajar kerendahan hati dengan cara yang paling menyakitkan, dan mungkin pengalaman ini akan menghantam kesombongannya untuk seumur hidup. Beldr yang dipermalukan masih belum juga kapok. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk segera maju dan menghajar Gray sampai babak belur. Namun para kaki tangan itu ragu untuk bergerak. Mereka jelas menyaksikan sendiri bagaimana bos mereka dipukul, bagaikan anjing jalanan yang tak berdaya. Meski begitu, salah satu dari mereka mengusulkan agar mereka menyerang secara bersamaan untuk bisa mengalahkan Gray. Akhirnya, 3 orang itu serentak melompat, mengepung Gray dari segala arah. Namun, Gray sama sekali tidak gentar. Ia justru terlihat santai. Saat ketiganya menyerang bersamaan dengan niat untuk menghabisinya, Gray hanya mengingat bahwa awalnya ia sempat menaruh sedikit rasa iba kepada mereka dan memutuskan untuk tidak melukai lebih jauh. Tetapi melihat mereka yang tidak pernah mau berhenti sebelum mendapat pelajaran, Gray pun memutuskan untuk memberi mereka apa yang pantas mereka terima. Tidak butuh waktu lama, wajah ketiga pengikut dan Beldr sudah bengkak parah. Gray hanya bisa melihat kenyataan bahwa orang yang dulu menjadi mimpi buruknya kini hanyalah pengecut. Ia lalu teringat bahwa kelompok ini adalah murid dari dojo ilmu pedang milik Saria. Beldr pun mengakui hal itu, meski ia dan kelompoknya sudah lama tidak datang berlatih, sebab mereka merasa sudah cukup kuat. Ia tidak terlalu berharap banyak dari dojo itu. Namun Gray tertarik untuk bergabung ke dojo tersebut, sehingga ia meminta agar Beldr bersedia menjadi perantaranya. Beldr langsung menolak, karena ia bisa membayangkan akibatnya bila sang master tahu bahwa dirinya kalah memalukan. Akan tetapi Gray tahu cara menghadapi orang macam ini. Ia hanya perlu mengayunkan pedangnya sedikit untuk menakut-nakuti, memberi isyarat apa yang bisa terjadi bila mereka tidak menuruti kemauannya. Ancaman sederhana itu ternyata berhasil. Saking paniknya, ia bahkan lari secepat cetah menuju dojo, meninggalkan teman-temannya yang tertinggal jauh di belakang. Beberapa waktu kemudian, mereka pun memasuki kota. Dalam perjalanan, Beldr penasaran alasan Gray ingin bergabung dengan sebuah dojo. Ternyata dojo itu memiliki jalur rekomendasi khusus menuju akademi. Gray tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena Beldr cukup dewasa untuk memahami tujuan utama Gray. Pengikut Beldr bertanya mengapa Gray masih ingin masuk akademi, padahal ia sendiri sudah sangat kuat. Namun mereka tidak tahu bahwa standar kekuatan Gray jauh lebih tinggi dari sekadar ukuran mereka. Gray teringat jelas hari ketika seluruh pahlawan umat manusia dibantai begitu saja. Padahal mereka disebut sebagai barisan terkuat dunia. Bahkan Gray sendiri, meski sudah memiliki kekuatan misterius saat itu, sama sekali tidak mampu memberi goresan sedikit pun pada sosok iblis yang ia hadapi. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar kekuatan yang cukup untuk mengalahkan iblis itu. Dulu, saat Gray memperoleh kekuatan kegelapan yang begitu dahsyat, ia sempat merasa dirinya bisa mengendalikan dark power. Namun yang membatasinya hanyalah keterampilan ilmu pedang yang kurang terasa. Ia terlalu bergantung pada sedikit teknik yang diajarkan oleh sang Sword Saint. Seandainya ia berlatih keras seperti Sword Saint sejak awal, ia yakin bisa mengubah jalannya pertempuran seorang diri. Itulah alasan mengapa ia percaya Kronos mengirim dirinya kembali, agar ia berlatih tanpa henti sampai layak mengendalikan dark power itu lagi.
Tak lama kemudian, rombongan itu akhirnya bertemu dengan sosok Master Dojo yang dimaksud. Para pengikut Belder langsung dimarahi karena berani menantang seorang warga biasa tanpa alasan, dan mereka justru kalah telak dalam pertarungan itu. Wanita berwibawa dan berkarisma ini adalah Saria, instruktur dojo ilmu pedang. Belder mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak berniat membuli siapapun, melainkan hanya sekadar latihan tanding. Kebohongan itu justru berbuah malapetaka. Saria langsung menghajarnya dengan pukulan keras, begitu kuat seakan Belder dilempar langsung ke bulan. Para pengikutnya gemetar ketakutan, hanya berharap bisa selamat dari situasi ini. Saria sendiri sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran pada mereka. Jika mereka menyebut memukuli orang tak bersenjata sebagai latihan tanding, maka apa yang baru saja ia lakukan pun juga bisa disebut latihan tanding. Setelah itu, Saria mengarahkan pedangnya ke wajah Belder, lalu mengusirnya dari dojo. Tidak hanya Belder, tetapi seluruh pengikutnya juga ikut diusir. Akhirnya, dengan langkah penuh rasa malu, Belder dan kelompoknya pergi meninggalkan tempat itu. Saria kemudian berbalik, duduk dengan tenang, dan meminta maaf kepada Gray atas segala masalah yang telah ditimbulkan oleh mantan muridnya. Gray tidak mempermasalahkannya dan segera kembali ke tujuan utamanya. Saria sudah mendengar bahwa Gray menginginkan rekomendasi menuju akademi, dan Gray pun membenarkannya. Karena Belder dan kelompoknya sudah merepotkan Gray, Saria bersedia menulis surat rekomendasi untuknya. Namun sebelum itu, Saria ingin melihat sendiri sejauh mana kemampuan Gray. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdiri berhadapan, masing-masing menggenggam pedang kayu. Sebagai senior, Saria memberi kesempatan pertama kepada Gray untuk menyerang. Pertukaran serangan pun berlangsung cepat dan tajam, hingga setiap ayunan pedang mereka hanya menyisakan bayangan siluet akibat kecepatan yang luar biasa. Selama duel itu, Saria mengamati kemampuan Gray dengan seksama. Ia bisa menilai bahwa teknik pedang Gray sudah sangat matang untuk usianya, seolah-olah ia telah melewati banyak pertempuran nyata. Tidak heran bila Belder dan kelompoknya kalah memalukan di tangan seorang Gray seorang diri. Gaya bertarung Gray kebanyakan otodidak, namun sesekali gerakannya mirip dengan teknik yang diajarkan di akademi. Hal ini kemungkinan besar berarti bahwa seseorang memang pernah mengajarkan ilmu pedang kepada Gray, meski tekniknya masih terlihat kasar. Namun satu hal yang jelas, Gray memiliki bakat mentah yang luar biasa besar, menunggu untuk diasah dan dikembangkan hingga mencapai potensi penuhnya. Di mata Saria, Gray bagaikan berlian yang masih tersembunyi di dalam lumpur. Setelah menilai kemampuan Gray sejauh ini, Saria mengakhiri duel dengan sebuah serangan terakhir. Gray pun bersiap dan dengan mudah berhasil menangkis serangan itu. Pertarungan jual beli serangan kembali berlanjut, dan Gray menangkis setiap tebasan Saria. Keadaan itu membuat Saria heran. Tidak adanya keraguan dari Gray membuatnya goyah, seolah Gray masih bisa bersaing dengannya. Bahkan, Saria merasa jengkel pada dirinya sendiri. Ia harus mengeluarkan kemampuan penuhnya hanya untuk sebuah pertarungan percobaan. Rasa tertekan itu perlahan berubah menjadi ketakutan, hingga pada satu momen, Saria melihat sosok Gray bagaikan iblis yang hendak melepaskan kekuatan besar. Namun, kenyataannya, tebasan terakhir Gray hanyalah ayunan liar belaka. Setelah serangan itu, tubuh Gray mulai terasa letih dan tenaganya berkurang drastis. Saria yang melihat segera melompat untuk mengakhiri. Tetapi serangannya justru membuat dirinya terjebak dan kalah telak. Saria terdiam tanpa kata. Baru saja ia merasa menemukan celah kemenangan untuk menjatuhkan Gray. Namun keadaan berbalik. Pedang kayu yang patah jatuh ke tanah, sementara Gray berdiri tertegun. Sesaat, Gray merasakan dirinya kembali bersentuhan dengan dark power yang dahulu ia gunakan dalam pertempuran melawan sang Liquidator. Kemampuan tersebut masih tetap melekat padanya. Namun tiba-tiba, konsekuensi yang mengerikan datang. Rasa sakit yang menusuk sekujur tubuh membuat Gray berlutut. Bahkan ia tidak mampu lagi menegakkan tubuhnya. Saria terkejut melihat kondisi itu dan berniat menolongnya. Gray menyadari meski hanya menggunakan sepotong kecil kekuatannya, tubuhnya yang sekarang tidak sanggup menanggungnya. Meski tubuhnya bergetar hebat, Gray memaksakan diri untuk berdiri kembali. Ia mengatakan kepada Saria dirinya baik-baik saja. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa dengan kondisi tubuhnya sekarang, ia harus menggunakan kekuatan itu seefisien mungkin. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengungkapkan rahasia Dark Power kepada Saria, sang ahli pedang yang berpengalaman. Namun akhirnya ia menahan diri.
Gray memahami bahwa siapapun tidak mempercayai cerita mustahil seperti miliknya. Lagi pula, ia pun tidak bisa mengendalikan kekuatan itu sesuka hati untuk membuktikan perkataannya. Maka, Gray mencari alasan yang lebih masuk akal dan dirinya hanya terlalu memaksakan diri. Saria yang mendengarnya tidak percaya. Baginya alasan itu terdengar konyol. Tidak mungkin pedang kayu tumpul bisa memotong pedang kayu miliknya kecuali ada sesuatu yang disembunyikan oleh Gray. Saria cukup cerdas untuk menyadari hal itu, dan ia yakin bahwa Gray memang menyimpan rahasia besar. Saria lalu mengarahkan sisa pedangnya ke arah Gray, membuat Gray bertanya apakah ada sesuatu yang menjadi masalah. Dari cara Gray menanggapi, Saria tahu bahwa ia tidak berniat berbicara lebih jauh. Saria memilih menghormati keputusannya dan kembali ke persoalan utama. Ia menanyakan kembali alasan Gray ingin mendapatkan rekomendasi ke akademi. Gray membenarkan hal itu. Saria tidak menampik, karena dengan otoritasnya, ia bisa memberi Gray surat rekomendasi menuju Royal Academy of Swordsmanship, lembaga pendidikan pedang terbaik di kerajaan mereka. Namun yang mengejutkan, Saria tidak tertarik untuk merekomendasikan Gray ke akademi tersebut, karena menurutnya Gray tidak pantas. Ucapan dingin itu menusuk hati Gray lebih dalam daripada bilah pedang. Ia merasa hancur, mulai meragukan dirinya sendiri, dan mengakui dalam hati bahwa ia memang terlalu lemah. Tetapi Saria belum selesai bicara. Gray sebaiknya tidak menuju Royal Academy, melainkan World Union Academy. Royal Academy mungkin yang terbaik di kerajaan mereka, tetapi World Union Academy adalah yang terbaik di seluruh dunia, puncak dari semua ilmu pedang. Gray terdiam, baginya, nama akademi itu bukanlah hal asing, sebab World Union Academy adalah tempat yang melahirkan tim tempur terkuat, termasuk Sword Saint dan pahlawan yang lainnya. Gray bertanya apakah dirinya layak masuk ke akademi bergengsi itu. Jawaban Saria mengatakan bahwa dengan kondisi Gray saat ini, tidak ada kesempatan sedikit pun baginya untuk masuk ke sana. Saria tahu betul bahwa Gray sendiri menyadari kelemahannya, terutama tubuhnya yang lemah dan rapuh. Untuk Royal Academy, mungkin Gray bisa membuat keajaiban hanya dengan kemampuan pedangnya. Tetapi World Union Academy berada di level yang sama sekali berbeda. Jika Gray ingin mencapainya, maka ia harus berlatih mati-matian. Bahkan Saria sendiri terkejut, meski Gray memiliki bakat luar biasa, tubuhnya sekarang hanyalah kerangka lemah yang nyaris tak layak disebut seorang petarung. Keraguan mulai merayapi hati Gray, membuatnya khawatir dengan para lawan mengerikan yang harus ia hadapi di World Union Academy. Saria menegurnya untuk tidak cepat menyerah. Karena masih ada 9 bulan sebelum ujian masuk akademi, Gray tetap merasa tidak percaya diri. Saria pun yakin waktu itu tetap tidak akan cukup baginya untuk berkembang. Saria meminta Gray mempercayainya untuk 9 bulan ke depan, karena dalam waktu itu ia akan membuat Gray melalui pelatihan yang seakan-akan menyeretnya ke neraka dan kembali lagi. Gray tahu dirinya tidak ingin menderita, tetapi ia sadar tidak punya pilihan lain. Maka ia pun menyatakan kesiapannya, berharap sang Swordmaster benar-benar membimbingnya dengan baik. Saria justru menyukai tekad Gray yang berani maju. Namun, suasana yang awalnya tampak positif berubah mencekam ketika Saria resmi mengumumkan dimulainya pelatihan neraka untuk Gray. Sejak saat itu, penderitaan Gray dimulai. Ia dilatih tanpa ampun, seakan-akan menjalani latihan ala Goku, bahkan pola makannya pun dipaksa mengikuti fase pembentukan tubuh. Gray dipaksa menelan makanan aneh demi meningkatkan fisiknya, dan meskipun terasa menyiksa, Saria tidak pernah memberi kelonggaran. Pertarungan pedang mereka berulang terus-menerus dengan tujuan menajamkan teknik Gray hingga sempurna. Waktu pun berlalu, 8 bulan penuh terlewati begitu saja. Hasilnya, Gray kini memiliki tubuh berotot dan terlatih, hasil kerja keras dari penderitaan panjangnya. Bahkan, Saria pun tidak bisa menahan diri untuk mengagumi fisik muridnya itu. Namun, setelah titik ini, Saria merasa tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Gray sudah siap terjun ke dunia nyata. Meski demikian, Gray menuntut karena masih ada 1 bulan tersisa sebelum ujian masuk. Saria kemudian mengingatkan bahwa perjalanan menuju lokasi ujian akan memakan waktu lama, sehingga Gray harus berangkat lebih awal. Sebagai bekal terakhir, Saria memberinya sebuah kantong berisi uang untuk menanggung seluruh biaya perjalanan. Bagi Gray, itu adalah bentuk kasih sayang sejati seorang guru. Namun meskipun diberi bekal, hati Gray tetap merasa berat. Ia sedih karena merasa gurunya mendorongnya pergi seakan-akan dirinya hanyalah beban. Mendengar itu, Saria hanya tersenyum, menganggap Gray terlalu mempersulit keadaan.
Tiba-tiba Gray menyinggung tentang keberadaan sarang ogre di dekat desa, membuat wajah Saria sedikit terkejut. Desa ini sangat berbahaya karena tidak memiliki penjaga yang cukup. Saria pun mengkonfirmasi kabar itu. Sarang ogre memang ditemukan baru-baru ini, tetapi ia yakin tidak akan terjadi hal buruk. Jika hal terburuk benar-benar datang, maka mereka hanya perlu mengandalkan ibu kota kerajaan untuk turun tangan. Gray jelas tidak tenang, namun Saria menekankan bahwa fokus satu-satunya bagi muridnya hanyalah ujian, tanpa harus memikirkan hal lain. Dalam hati, Gray justru yakin gurunya sedang berbohong untuk menenangkan dirinya. Ia tahu ibu kota kerajaan tidak akan pernah peduli dengan desa kecil seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, desa telah diserbu para ogre, dan Saria akan menghadapi mereka sendirian, lalu akhirnya terbunuh. Gray sudah mengetahui bahwa gurunya meninggal dalam pertempuran itu. Namun, ia tidak mengutarakan hal ini dan hanya menerima keputusan Saria, lalu mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan gurunya. Dengan niat pergi secepatnya, Gray membuat Saria tersenyum. Ia mendoakan muridnya agar lulus ujian. Beberapa hari kemudian, terlihat Saria menapaki jalur berbahaya untuk mendekati sarang ogre. Di sepanjang jalan, tulang belulang manusia tergantung di pepohonan sebagai peringatan mengerikan. Berdasarkan informasi yang ia dapat, Saria berusaha melacak keberadaan sarang itu. Saat menemukan jejak darah, ia menyadari bahaya sudah menanti di depan. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Saria dikejutkan oleh suara yang sangat dikenalnya. Dari atas pohon, Gray duduk santai sambil bertanya hendak kemana gurunya pergi malam-malam begini. Saria terkejut melihat muridnya muncul, dan ia menegurnya karena seharusnya Gray fokus pada akademi. Gray melompat turun ke tanah. Gray menuduh gurunya berbohong ketika sebelumnya berkata untuk mengabaikan sarang ogre dan membiarkan ibu kota kerajaan yang mengurusnya. Saria menjelaskan pihak kerajaan menolak turun tangan karena sibuk dengan urusan internal mereka, sehingga ia memutuskan menanganinya sendiri. Dengan penuh keyakinan, kemampuan pedangnya cukup untuk menghadapi siapapun di sarang itu. Saria mengungkapkan bahwa lawannya adalah seekor ogre elit dengan sekitar 50 monster bawahan. Saria sadar pertempuran itu akan sulit, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk mundur. Gray pun mengakui bahwa seekor ogre elit tidaklah cukup kuat. Namun yang membuat para ogre berbahaya adalah kecerdikan mereka dan jumlah yang begitu banyak. Dengan puluhan makhluk di dalam sarang itu, Saria pasti akan mati jika dikepung dan dihabisi oleh mereka. Lebih dari itu, Gray memiliki satu keyakinan mutlak, karena ia sudah mengetahui akhir dari semua ini berdasarkan kehidupan sebelumnya. Membiarkan Saria menghadapi misi itu seorang diri, sama saja dengan mengirimnya menuju kematian. Dan desa juga akan hancur tanpa ada pelindung yang tersisa. Itulah masa depan kelam yang sudah pernah Gray alami di kehidupannya yang lalu. Gray memohon kepada gurunya untuk bekerja sama menghadapi misi tersebut. Namun Saria tidak melunak sedikit pun. Ia mengatakan bahwa dirinya mampu menanganinya sendiri. Gray dengan cerdik menyatakan bahwa ia ingin mendapatkan pengalaman bertarung yang nyata. Saria dengan tersenyum mengatakan betapa keras kepala muridnya. Namun meskipun begitu, Saria tetap mengingatkan bahwa pertempuran sungguhan sama sekali berbeda. Apalagi jika yang mereka hadapi adalah sarang monster sebesar ini. Misi ini mengandung bahaya besar, dan itulah alasan utama ia tidak ingin Gray mempertaruhkan nyawanya. Namun Gray tidak menyerah begitu saja. Ia menyiapkan satu jalan terakhir yang ingin ia sampaikan pada gurunya. Saria terkejut ketika Gray tiba-tiba menantangnya bertarung sungguhan. Gray bahkan berjanji akan menjatuhkannya, lalu pergi sendirian menghadapi para ogre. Suasana menjadi tegang, murid menantang gurunya sendiri dengan pedang terhunus. Menyadari bahwa Gray sama keras kepalanya dengan dirinya, Saria akhirnya mengalah. Ia menerima usulan muridnya untuk pergi bersama. Yang ia pedulikan hanyalah Gray bisa kembali dengan selamat pulang dalam keadaan utuh. Maka keduanya pun berangkat bersama, menembus hutan untuk menghadapi kawanan monster. Waktu berlalu, dan akhirnya Saria bersama Gray menemukan lokasi yang selama ini mereka cari. Para monster cerdas itu memanfaatkan lingkungannya dengan baik, membuat sarang yang nyaris tanpa jalan keluar bagi siapapun yang nekat datang menantang mereka. Dari kejauhan, Saria mengamati bahwa pemimpin para ogre tidak terlihat di antara kawanan itu. Ia mulai menduga apakah makhluk itu sedang bersembunyi di dalam tendanya. Jika benar, maka itu adalah keuntungan besar karena mereka bisa menghabisi para bawahan sebelum sang ogre elit muncul menghadapi mereka. Untuk menyusun strategi,
Sarya memerintahkan Gray agar menyerang dari satu sisi sementara dirinya menutup sisi lainnya. Tanpa menunda lebih lama, keduanya melesat dengan pedang di tangan. Pertarungan pun dimulai. Sebelum para monster sempat menyadari apa yang terjadi, Sarya mengeksekusi tebasan yang memenggal kepala salah satu makhluk, menjadikannya bola yang menggelinding di tanah. Dengan satu monster tumbang, kawanan lainnya langsung meraung dalam bahasa mereka, marah dan murka, lalu bersiap membantai para penyusup. Namun Gray seakan memasuki mode binatang buas, menyapu bersih barisan monster sekaligus, menebas makhluk-makhluk itu tanpa henti. Sarya pun menunjukkan kemampuan pedang hebat yang ia warisi dari Virgil. Keduanya benar-benar tak terbendung, saling melindungi punggung satu sama lain. Dan dalam hitungan menit, seluruh monster yang terlihat telah menjadi korban tebasan mereka. Di tengah pertempuran itu, Sarya cukup terkesan dengan Gray yang tidak goyah meskipun menghadapi pertempuran nyata. Namun Gray merasakan sesuatu yang aneh. Pertarungan ini terlalu mudah bagi mereka. Gray sadar bahwa jika musuh hanya selevel ini, maka Sarya bisa mengalahkan mereka sendirian. Hal itu membuat Gray waspada, karena ia yakin makhluk yang bersembunyi di dalam tenda jauh lebih menakutkan. Tepat saat itu, sepasang mata mengerikan memancar dari dalam kegelapan tenda, menatap langsung pada Gray. Begitu pandangannya bersentuhan dengan mata makhluk itu, tubuh Gray bergetar hebat. Meskipun ia sudah kuat, rasa takut membuatnya ciut. Ia berteriak bahwa mereka harus segera pergi. Sarya tidak mengerti mengapa muridnya tiba-tiba bersikap seperti itu. Namun mendengar suara Gray yang dipenuhi ketakutan, ia tidak membantah. Tanpa banyak pertanyaan, Sarya langsung menuruti instruksi muridnya dan ikut berlari. Saat mereka berlari lawan melompat dari langit, Gray terperanjat ketika makhluk itu mendaratkan kakinya ke tanah, menghadang mereka dengan wujud menakutkan. Wajah Sarya pun terkejut, menyadari bahwa elit ogre sang pemimpin telah turun langsung untuk bertarung. Tetapi di saat itu juga, Gray mengungkapkan makhluk yang mereka hadapi sekarang bukanlah bos sebenarnya. Dan sebelum ia menjelaskan bos yang sesungguhnya, terdengar raungan buas dari belakang mereka. Suara provokatif itu memanggil kawanan monster baru untuk menyerang. Suara menggelegar itu begitu menusuk telinga Sarya, sementara bagi para ogre, raungan tersebut memicu kegilaan mereka, mengubah kawanan itu menjadi maniak haus darah yang siap melahap siapa saja. Sarya menggigil ketakutan, indera dirinya tak sanggup memahami apa yang sedang terjadi. Di hadapannya berdiri makhluk yang jauh lebih mengerikan daripada ogre elit. Gray mengungkapkan bahwa yang mereka hadapi saat ini adalah Jenderal Ogre, sosok yang menjadi bos sesungguhnya dari sarang monster tersebut. Situasi semakin genting karena mereka terjebak di tengah. Di satu sisi, Ogre elit menghadang jalan keluar. Sementara di belakang, gerombolan besar monster menanti bersama pemimpin sebenarnya dari sarang itu. Sarya menyadari bahwa melawan Jenderal Ogre sama sekali bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan di level mereka saat ini. Satu-satunya peluang bertahan hanyalah membunuh ogre elit yang menghadang di depan mereka agar dapat melarikan diri. Sarya menerjang ke depan, menabrakkan senjatanya ke tubuh ogre elit itu. Dengan tekad kuat untuk menang, Sarya memanfaatkan celah dan berhasil menggoreskan tebasan tajam ke tubuh monster tersebut. Darah muncrat keluar dari luka itu, namun kecemasan Sarya justru semakin bertambah ketika melihat luka tersebut perlahan sembuh kembali. Sementara itu, Gray sedang menghadapi puluhan monster sambil berbagi pengetahuannya mengenai raungan Jenderal Ogre. Gray menjelaskan raungan jenderal itu meningkatkan kekuatan sekaligus mempercepat pemulihan para monster. Singkatnya, mereka saat ini berhadapan dengan ogre elit yang seolah diberi kekuatan tambahan. Dalam pertarungan sengit, Gray menebas salah satu monster dan meminta Sarya mengulur waktu sedikit lebih lama, membuat Sarya mempertanyakan strategi macam apa yang ia rencanakan. Namun Gray menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, tujuan mereka hanya satu, yaitu membunuh makhluk terjelek yang bersembunyi di balik kerumunan sang bajingan Jenderal Ogre. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Gray kembali menebaskan pedangnya kepada monster di depannya. Rasa jengkel jelas terlihat ketika dirinya terus dikepung dari segala sisi. Dengan refleks tajam, Gray menangkis serangan lalu menebas monster lain yang berusaha menerjang. Ia berfokus membuka jalan agar dapat maju mendekati target utamanya. Namun dalam kelengahannya, Gray menggunakan begitu banyak tenaga hingga pedang utamanya hancur berkeping-keping. Situasi ini merepotkan karena kini dirinya kehilangan senjata.
Gray segera menghindari tebasan kuat dari monster yang telah diperkuat dan dengan cepat menarik pedang cadangan yang ia bawa. Meski demikian, pedang cadangan ini pun tidak akan bertahan lama. Di saat genting itu, sang master melemparkan pedang cadangan miliknya kepada Gray. Dengan kini menggenggam dua pedang, Gray sedikit lebih percaya diri dalam pertempuran. Namun mustahil baginya untuk menumbangkan semua monster sekaligus. Jumlah mereka terlalu banyak dan jarak menuju Jenderal Ogre penuh rintangan. Meski begitu, Gray memilih mempercayai kemampuannya sendiri dan melepaskan tebasan berkecepatan tinggi ke arah para monster, menebas mereka satu demi satu. Momen serangannya terhenti ketika seekor ogre mencoba menyerangnya, tetapi Gray dengan cekatan menghindar lalu menangkis serangan itu. Walaupun tubuhnya semakin lelah, ia tetap membuat kemajuan dalam membersihkan jalan di depannya. Merasa terancam, Jenderal Ogre kembali mengeluarkan raungan dahsyat untuk kedua kalinya. Gray terkejut karena itu para monster kembali mendapat penguatan. Keadaan semakin buruk membuat Gray semakin kesulitan menghadapi tekanan tanpa henti. Saat itu, Gray sadar bahwa Jenderal Ogre cukup cerdas untuk membaca strateginya, sehingga ia terus-menerus mengaum untuk memprovokasi para bawahannya agar lebih ganas menyerang. Gray menangkis serangan lain dan berusaha menerobos maju. Gerombolan monster menghadangnya, namun ia hanya menebas mereka yang benar-benar menghalangi jalannya. Meskipun begitu, tubuhnya kini penuh luka dan goresan. Pertarungan yang brutal membuatnya semakin kewalahan. Dalam kelengahan, seekor ogre berhasil menubruknya, menahannya di tempat. Situasi menjadi semakin buruk karena Gray kini terjebak dalam posisi paling berbahaya. Beruntung, karena amarah para monster, koordinasi mereka kacau sehingga salah satu dari mereka tanpa sengaja menebas kawannya sendiri. Gray menyadari bahwa strategi mereka adalah berusaha melemahkan pedangnya. Namun, sebelum sempat memikirkan lebih jauh, seekor ogre raksasa mengayunkan tinju besar yang diarahkan langsung ke kepalanya. Ia menggunakan pedangnya untuk menahan tinju ogre, tetapi tetap saja tubuhnya terpental keras menghantam tanah. Dalam kondisi sekarat, Gray masih berusaha bangkit dengan tubuh yang penuh luka. Serangan tadi telah menghancurkan salah satu pedang cadangannya, sehingga kini ia hanya menyisakan satu pedang untuk menghadapi puluhan ogre beserta jenderalnya. Meski memiliki pengalaman regresi, Gray sepenuhnya menyadari kenyataan bahwa ia tidak bisa menang menghadapi begitu banyak monster haus darah yang menggerogoti kekuatannya. Maka, Gray berteriak kepada sang master agar segera melarikan diri selagi ogre berfokus kepadanya. Namun, Saria yang mendengar teriakannya justru tersenyum, menolak memperlakukannya seperti itu. Meskipun Saria sendiri masih harus menghadapi ogre elit yang telah diperkuat, ia tetap memilih untuk bertarung. Gray meyakinkan Saria untuk melarikan diri, dan ia akan segera mengejarnya setelah itu. Namun Saria menolak, mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi bisa berlari karena mengalami luka parah di pahanya, dan seketika ucapan itu menghancurkan harapan Gray. Semua rencana pelarian kini mustahil. Satu-satunya jalan hanyalah melangkah maju menghadapi kematian. Dengan kemarahan, Gray mengayunkan pedangnya sambil merenungkan alasan dirinya mengalami regresi. Semua beban dan tujuan yang selama ini ia emban nyaris berakhir tragis. Malangnya, pedang terakhir Gray pun akhirnya hancur berkeping-keping. Meski begitu, Gray menolak menerima kenyataan itu sebagai akhir hidupnya. Ia berharap bisa menggunakan Dark Power, kemampuan mengerikan yang mampu menandingi Liquidator dan melukainya. Jika ia bisa memanfaatkan kekuatan itu walau hanya sebentar, para monster ini akan hancur. Dengan membayangkan kembali sensasi yang ia rasakan saat itu, Gray memusatkan energinya pada pedang yang sudah patah dan memasuki kondisi meditasi. Ketika ia membuka matanya kembali, Gray sudah bukan lagi sosok manusia. Sebuah tebasan hitam membara dari pedangnya menghancurkan ogre-ogre di hadapannya, mengubah mereka menjadi abu. Bahkan Saria pun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun Gray masih dapat mengendalikan dirinya. Meski memanfaatkan Dark Power, ia tersenyum pada Saria. Dalam hitungan detik, Gray menebas setiap makhluk yang terlihat, termasuk Jenderal Ogre. Bahkan sang master pun tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi, karena dirinya masih harus fokus menghadapi ogre elit di depannya. Namun, dengan terbunuhnya Jenderal Ogre, kemampuan penguatan para monster menghilang. Dengan memanfaatkan teknik terakhirnya, Saria menebas monster itu hingga terbelah, menyatakan bahwa ogre elit tidak ada artinya tanpa sang jenderal. Kemenangan akhirnya diraih. Mereka berhasil memenangkan pertarungan,
Gray tetap meminta maaf karena telah menghancurkan pedang Saria. Ia menjawab bahwa itu tak sebanding dengan nyawanya yang terselamatkan. Ia kemudian mengambil pedangnya dan berniat menegur Gray mengenai teknik yang ia gunakan di akhir pertarungan. Namun, sebelum sempat berbicara lebih lanjut, Gray terjatuh ke tanah, pingsan karena efek dari kekuatan yang baru ia gunakan, membuat sang master berteriak, memanggil namanya dengan cemas. Cerita berpindah ke dalam pikiran Gray. Ia melihat sekeliling dan hanya menemukan sebuah pintu terapung yang tergantung di rantai di depannya. Gray menyaksikan pintu itu memancarkan energi gelap. Kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah kekuatan miliknya sendiri. Ia bertanya apa yang akan terjadi jika berhasil membuka pintu itu, karena dengan begitu ia bisa memperoleh kekuatan itu dan menjadikan miliknya. Dengan tekad untuk mencoba, Gray melangkah maju. Namun begitu ia melangkah, rasa mati seketika menyelimuti tubuhnya, menakutkan jiwanya. Gray begitu ketakutan hingga mundur kembali. Ia belum sepenuhnya memahami sumber kekuatannya, namun satu hal jelas baginya. Jika ia nekat menggunakan kekuatannya dalam kondisi saat ini, tidak diragukan lagi bahwa ia akan mati. Rasa horor itu begitu nyata hingga membuatnya menangis. Dari kehampaan, sebuah suara masuk ke dalam pikirannya, memuji keputusan yang baru saja ia ambil. Sebelum Gray akhirnya terbangun dengan panik di ranjangnya. Sang master berada di sisinya, lega karena Gray akhirnya sadar. Gray bertanya di mana dirinya berada. Sang master menjelaskan bahwa ia membawanya ke klinik desa. Ternyata Gray pingsan selama 5 hari penuh dan sang master khawatir akan nyawanya. Sementara Gray mencoba memahami kenyataan bahwa dirinya pingsan akibat beban dari teknik yang ia gunakan. Bahkan Saria pun mengakui Gray telah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam pertarungan itu. Namun ia tetap khawatir dengan kondisi tubuhnya. Untuk mengujinya, Gray mencoba mengangkat tangannya, namun hampir tidak mampu. Tubuhnya lemah akibat energi yang terkuras habis dan tidak mungkin ia dapat memegang pedang. Bekas memar di lengannya akibat pertarungan membuat Saria semakin khawatir. Gray mengakui bahwa dirinya benar-benar tak berdaya saat ini. Sang master pun mengonfirmasi bahwa lengannya tidak akan kembali normal dalam waktu dekat, mengungkapkan bahwa setiap tulang di lengannya hancur berkeping-keping. Hal itu mengejutkan Gray, namun anehnya ia tak merasakan sakit. Semua itu berkat ramuan sihir yang diberikan untuk perawatannya. Gray terkejut karena ramuan semacam itu biasanya sangat mahal. Namun sang master menggunakannya untuknya. Karena kepala desa memberikan ramuan itu sebagai hadiah. Gray tak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ia bahkan tidak mengenal kepala desa, tapi menerima ramuan sihir yang berharga. Saria menganggap Gray terlalu lamban memahami situasinya. Secara resmi Gray adalah penyelamat dan pahlawan desa ini. Sebelum Gray mencerna apa yang baru diucapkan Saria, kepala desa tiba-tiba masuk. Gray mengucapkan terima kasih untuk ramuan sihirnya, tapi kepala desa menyambutnya dengan hangat dan menyebut merekalah yang seharusnya berterima kasih. Kepala desa mengingatkan Gray bahwa seorang Jenderal Ogre begitu kuat sehingga mereka menjadi ancaman desa. Namun, kepala desa merasa sangat bersyukur. Karena berkat Gray dan Saria, desa mereka tidak lagi terancam. Gray merasa mereka melebih-lebihkan apa yang ia lakukan. Namun kepala desa justru menegaskan bahwa Gray yang meremehkan tindakannya sendiri. Merenungkan hal itu sejenak, Gray teringat kehidupan sebelumnya ketika desa ini hancur terbakar karena serangan ogre hingga menjadi abu. Kini ia mengerti betapa pentingnya pencapaiannya kali ini. Namun saat ini fokus utamanya tetap pada misi Gray untuk lulus ujian masuk World Union Academy. Mengingat hal itu, Gray ceroboh pergi membasmi makhluk di sarang monster, sehingga banyak waktu terbuang sia-sia. Kini ia hanya memiliki 2 hari tersisa sebelum hari ujian tiba, sementara perjalanan ke akademi sendiri memakan waktu 3 hari berjalan kaki. Gray memohon kepada kepala desa agar meminjamkan kuda untuk perjalanannya. Untungnya, kepala desa sudah menduga Gray akan meminta hal itu, sehingga ia sudah menyiapkan kuda terbaik untuk perjalanan anak itu. Saria tersenyum dan menjelaskan bahwa rencana awal mereka adalah mengangkut Gray jika ia belum terbangun juga. Dan Gray merasakan dukungan tulus dari orang-orang sekitarnya. Ketika Gray keluar dari bangsal, ia disambut dengan sorak-sorai seluruh desa yang memanggil namanya dan memberi semangat untuk ujian masuknya. Penduduk desa ingin Gray melakukan yang terbaik, dan mereka tidak ragu mengungkapkan rasa terima kasih atas apa yang telah ia lakukan. Bahkan, penduduk desa memberinya kantong berisi uang hasil sumbangan mereka,
agar Gray bisa membayar ujian dan memenuhi kebutuhan hidupnya di akademi. Gray merasa sangat bersyukur atas cinta dan dukungan yang diberikan penduduk desa. Ia bercanda bahwa akan sangat memalukan jika gagal dan kembali. Namun, Sarya menunjukkan keyakinan penuh pada muridnya, menekankan bahwa pelamar ujian masuk, tidak ada yang bisa mengalahkan Jenderal Ogre sendirian. Kekhawatiran lain Gray adalah lengannya yang masih cedera. Sarya menyarankan agar Gray menggunakan lengan kirinya untuk sementara. Meski lengan kirinya berfungsi, Gray lebih terbiasa menggunakan tangan kanan. Namun Sarya yakin, dengan tingkat keterampilannya, hal itu tidak akan menjadi masalah. Gray tetap menyampaikan keraguannya, bahwa tingkat kesulitan ujian mungkin begitu tinggi, hingga satu lengan saja bisa menjadi penghambat. Sarya memahami hal itu dan percaya bahwa para guru dan penguji di akademi memiliki penglihatan tajam. Saat mereka melihat bakat Gray, mereka pasti akan memilihnya. Gray pun menaiki kudanya, sementara Sarya dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa Gray pasti akan lulus. Gray berterima kasih kepada gurunya dan berjanji tidak akan mengecewakannya. Mengingat bagaimana desa ini hancur di kehidupan sebelumnya, Gray merasa bahagia karena orang-orang ini mendapat kesempatan kedua bersama dirinya. Dunia sudah mulai berubah dari saat itu, dan ia bertekad mengubah masa depan dengan kekuatan barunya. Dalam adegan berikutnya, Gray akhirnya memulai perjalanan menuju tujuan. Menatap ke depan, ia terkagum melihat kemegahan Akademi Persatuan Dunia. Di arena, sang penguji mengumumkan pembagian tiket ujian. Semua kandidat harus tetap berada di arena. Dari jumlahnya, terlihat banyak pelamar, tetapi hanya 20 orang yang akan lulus. Mereka bersitegang mengenai jumlah kursi yang diterima berubah tiap tahun. Jadi, aturan seleksi ternyata tidak mutlak. Profesor Ariel kemudian maju ke depan dan menarik perhatian para peserta. Ia menjelaskan bahwa mereka harus mengambil kertas yang akan dibagikan. Dengan jentikan jarinya, sebuah pusaran energi berwarna kuning muncul, melepaskan magis dan secara otomatis meletakkan tiket di tangan masing-masing peserta. Gray mengambil tiketnya dengan nomor peserta 513 untuk jurusan pedang. Profesor Ariel menambahkan bahwa tiket hanya memuat informasi penting berupa nomor dan jurusan. Ia juga menegaskan bahwa akademi tidak peduli usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status sosial. Akademi bahkan tidak peduli dengan nama peserta. Peserta yang memang layak lulus baru akan diminta informasi lebih lanjut. Karena hari ini, Gray datang tanpa pedangnya, namun ia tetap ditempatkan di jurusan pedang. Hal itu membuatnya meragukan sistem akademi. Profesor Ariel menjelaskan bahwa ia menempatkan setiap peserta ke jurusan tertentu berdasarkan penampilannya. Ariel juga menyatakan bahwa ia bersedia memperbaiki jurusan peserta jika memang terjadi kesalahan, tetapi para peserta tetap merasa mustahil menempatkan seseorang ke jurusan tertentu hanya dari melihatnya, apalagi ketika jumlah peserta begitu banyak. Mereka pun berspekulasi bahwa akademi mungkin telah meneliti mereka sebelumnya. Profesor Ariel memperhatikan bahwa tidak ada yang mengeluh mengenai penempatan jurusan yang diberikan. Selanjutnya, ia mengumumkan jadwal ujian masing-masing peserta, yang tercetak langsung pada tiket ujian. Gray merasa gugup karena ia dijadwalkan mengikuti ujian pada hari pertama, tidak memberinya waktu untuk memulihkan lengannya yang cedera. Ariel menekankan bahwa ujian ini hanya dilakukan satu kali dan akan menentukan segalanya. Jika peserta terlambat, hasilnya adalah diskualifikasi langsung. Ia juga mengingatkan jadwal ini tidak bisa dimanipulasi atau diperdebatkan. Hal ini tentu saja menjadi kabar buruk bagi Gray, berharap tubuhnya bisa melakukan keajaiban dan sembuh sebelum ujian esok hari. Keesokan harinya, lengan Gray sama sekali belum sembuh. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti ujian dalam kondisi ini. Saat nomor peserta Gray dipanggil, ia melangkah maju dengan frustrasi, berusaha menenangkan diri agar tetap optimis. Ia menilai lengan kirinya, yang tampak tidak bermasalah, sementara lengan kanannya masih bisa digerakkan dengan kekuatan ekstra. Strategi Gray kali ini adalah mengamati gerakan penguji dengan tajam dan menemukan celah kemenangan. Ia menyaksikan pertandingan antara seorang peserta dan penguji. Kandidat itu menyerang dengan gegabah, namun penguji tetap tenang. Kandidat itu mencoba menebas lagi, namun serangannya sia-sia, pedangnya diblok, dan penguji bahkan menangkis sebelum menghantamnya hingga terhempas ke tanah, menyelesaikan ujian dan menyuruh peserta itu keluar arena. Gray menyadari bahwa situasi ini tampak mustahil. Saat nomornya dipanggil, ia memasuki arena dengan rasa frustrasi.
Di dalam arena, Gray diberi kebebasan untuk memulai serangan pertama, meski ia memahami bahwa pertarungan ini akan sangat berat dan sepihak. Meski begitu, ia harus meninggalkan kesan. Pertarungan dimulai dengan Gray menyerang. Ia mengingat nasihat gurunya, menyarankan agar ia menggunakan kekuatan seluruh tubuh melalui tangannya. Gray melancarkan tebasan pertama, yang dengan mudah dihindari oleh penguji. Meski begitu, Gray masih kesulitan bertarung dengan gaya biasanya. Kehilangan kekuatan dari lengan kanannya tetap menjadi kelemahan besar. Penguji membalas dengan mencoba menebas Gray, namun mengejutkan Gray, pedang itu bergerak terlalu lambat. Seolah-olah ia bisa membaca lintasan serangan tanpa terburu-buru, dan Gray berhasil menangkis serangan itu sambil merasakan beratnya kekuatan di balik tebasan penguji. Saat itu ia menilai bahwa teknik penguji tidak sehalus teknik Sharia. Gray menyadari jika fokus pada teknik yang dipelajari dari Sharia, ada kesempatan untuk membuat celah. Dengan strategi itu di benaknya, Gray menyerbu dengan kekuatan penuh untuk menekan penguji. Ternyata, penguji pun terdorong mundur. Kecepatan penguji justru menjadi kelemahannya sendiri. Gray mulai percaya diri, menyadari bahwa ia bisa mengalahkan penguji ini. Kata-kata Sharia kembali terlintas di pikirannya. Pedang mereka bertemu lagi, namun kali ini Gray berhasil melawan serangan penguji, menangkis sepenuhnya, dan bersiap menuntaskan pertarungan dengan kepercayaan diri barunya. Serangan dari penguji semakin brutal, membuat Gray mengetahui berbagai jurus serangan dari penguji. Saat Gray menyerang balik dengan menghunuskan pedangnya, sang penguji dapat dengan mudah menangkis serangan itu. Niat Gray untuk melemahkan kuda-kuda dari penguji, sehingga serangannya lebih mudah untuk ditebak. Meskipun beresiko menyerang dengan tangan terluka, Gray harus terus mencari celah. Namun, saat penguji mulai menyerang balik, Gray mencoba menjaga jarak. Di saat itulah ia sudah siap dengan rencananya. Penguji mencoba melompat untuk mempersempit jarak, lalu mengayunkan pedangnya untuk menjangkau Gray. Namun Gray sudah siap dengan kuda-kudanya. Saat pedang mereka bertabrakan, Gray langsung berpindah tempat ke belakang penguji. Dan saat itulah Gray menghunuskan pedangnya untuk serangan pamungkas. Tapi, seseorang mengatakan untuk memberhentikan pertarungan, di saat pedang Gray tepat di depan tubuh penguji. Gray kebingungan karena di saat yang menguntungkan baginya, instruktur mengumumkan waktu pertempuran telah habis dan hasilnya ialah seri. Gray merasa kecewa karena ia tidak berhasil menang. Ia hanya bisa meluapkan kekecewaan dengan menggenggam pedangnya hingga gemetar. Dengan wajah tertunduk, ia mencoba menerima hasil ujian, lalu melangkah pergi meninggalkan arena pertandingan. Ia sempat berbalik dan mengucapkan terima kasih karena telah memberikannya kesempatan untuk tes akademi. 1 minggu telah berlalu, di ruangan meeting World Union Academy, semua instruktur berkumpul. Paman berkacamata menanyakan pendapat mereka tentang para kandidat. Ia akan memulainya dari jurusan pedang. Sebuah sihir memunculkan rekaman ulang dari para kandidat untuk mengetahui siapa yang berhak lolos. Salah satu instruktur memberi penilaian bagi siapa saja yang mengalahkan penguji, kandidat itu berhak lolos. Instruktur menyebut kandidat nomor 5, 217, dan 753 sangat mencolok. Instruktur yang lain pun setuju, dan menyebut jika ada kandidat lain, mereka tidak bisa untuk mengimbangi tempo di kelas akademi. Pria berkumis setuju, namun menanyakan apa ada yang berpikir sebaliknya. Para instruktur hanya terdiam, lalu paman berkacamata ingin membuat keputusan final. Namun sebelum itu terjadi, Profesor Ariel menanyakan pendapat mereka tentang kandidat nomor 513. Mereka lalu melihat rekaman ulang kandidat itu. Bagi mereka, anak itu memang benar akan menang, namun dia hanyalah mengandalkan jebakan, dan itu akan sulit untuknya. Pria berkumis menyebut tekniknya bagus, namun kekuatannya kurang. Lalu para instruktur menyimpulkan kandidat itu tidak layak untuk lolos. Profesor Ariel hanya tersenyum, dan dalam hatinya, mereka hanya melihat kulitnya, tapi tidak satupun yang sadar dengan bakatnya. Keesokan harinya, tepat di depan jam gadang, semua kandidat berkumpul. Gray memegang kertas nomor ujiannya, sambil mendengarkan pengumuman 6 orang yang lolos dari jurusan pedang. Kandidat nomor 5 dan 217, kandidat nomor 432 dan 615, kandidat nomor 753, dan 925. Saat nomornya tidak dipanggil, Gray hanya terdiam terkejut. Instruktur itu menyebut bagi yang lolos untuk segera menyelesaikan pendaftaran berikutnya. Dan saat Gray mulai putus asa karena tahu ia tidak lolos, instruktur menyebutkan 1 nomor lagi untuk penerimaan khusus Divine Eye.
Nomor itu adalah 513, yang merupakan nomor milik Gray. Di saat Gray mempertanyakan keberhasilannya, semua orang meremehkan jalur penerimaan tersebut, menyebut jalur itu kandidat yang diloloskan dari belakang. Penduduk menyebut kandidat Divine Eye seperti Amy White, Bella Albright, Jacob Bloom, dan Leka Muller, semuanya terlihat lemah dan tak berguna. Namun Gray teringat sesuatu hal, nama-nama yang disebutkan para penduduk. Mereka ialah kekuatan utama saat melawan likuidator di kehidupan masa lalunya. Dan sekarang, Gray menyadari namanya akan disamakan seperti mereka. Acara penyambutan kandidat baru akan dimulai di depan kantor utama. Semua kandidat memakai seragam akademi. Pihak penyelenggara mendatangi mereka, meminta maaf karena acara baru akan dimulai sebentar lagi. Ia meminta para siswa untuk mundur dan sedikit menjauh. Lalu penyelenggara meletakkan tangannya ke lantai, kemudian mengucapkan sihir. Seketika lingkaran sihir pemanggilan tercipta, pentas dan tempat duduk untuk para siswa seketika siap untuk acara penobatan siswa baru. Para siswa hanya terkejut melihat bangunan megah yang tercipta. Penyelenggara mempersilahkan para siswa untuk memilih tempat duduk yang mereka mau. Siswa masih terkejut dengan sihir perpindahan bangunan yang mereka lihat. Gray pun berpikir jika akademi ingin memberi sambutan yang meriah dengan teleportation magic. Dengan tersenyum kini, ia menyadari salah satu bentuk kekuatan dari World Union Academy. Salah satu siswa mengomentari tempat duduk yang disediakan terlalu berlebihan untuk mereka. Temannya menjelaskan bahwa World Union Academy mengumpulkan semua siswa terbaik dari seluruh dunia, dan ia menunjuk ke atas menyatakan para siswa yang lain telah datang. Mereka datang melalui jalur udara, menggunakan balon udara dan dibantu dengan beberapa naga. Siswa itu tak bisa percaya dengan apa yang ia lihat, dan ingin tahu benda apa yang terbang di atas sana. Gray pun juga terkejut dan menyebut itu adalah Magic Airship. Ia pernah menaikinya di kehidupan masa lalunya. Kapal terbang itu merupakan yang terbesar di dunia, dan Gray tidak menyangka mereka akan memakainya untuk sebuah sambutan. Dan semua ini ada karena World Union Academy. Siswa pun satu persatu memasuki gedung, dan di saat semua siswa sudah lengkap, penyelenggara akan memulai acara sambutan. Beberapa saat setelah kepala sekolah memberi wejangannya, Gray sudah merasa bosan dengan acara ritual seperti ini. Kemudian penyelenggara memanggil siswa terbaik dari setiap jurusan untuk memberikan kata sambutan. Tiba giliran seorang pria yang merupakan siswa terbaik jurusan pedang untuk maju. Kekuatannya diperkirakan setara dengan Profesor Swordman. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Leonhard Appias. Gray hanya memandanginya tanpa berkata-kata. Kata sambutan darinya adalah sebuah protes keras terhadap akademi. Pertama, ia sangat menghormati bagi para siswa yang masuk dengan lulus dari ujian. Ia mengajak semua siswa untuk bekerja sama dan berkontribusi besar di dunia. Ia menantikan hari itu sebagai siswa World Union Academy yang unggul. Kedua, Leonhard menganggap ada siswa yang tak layak berada di akademi. Seketika Profesor Ariel terkejut dan ia menjelaskan semua siswa telah melakukan banyak tes, rasanya tak pantas untuk tidak menganggap mereka. Lalu Profesor Ariel ingin tahu alasan dari perkataan Leonhard. Namun yang dimaksud Leonhard bukan para siswa yang lolos dari jalur depan. Yang ia bicarakan adalah siswa yang lolos dari jalur belakang. Jalur spesial Divine Eye milik Profesor Ariel. Seketika Leonhard berteriak memanggil siswa yang lolos dari jalur belakang untuk menunjukkan dirinya. Semua siswa berseru, tapi tak satu pun yang menunjukkan diri. Gray hanya berbisik dalam hati kenapa pria itu terlalu marah. Dan ia bersyukur karena Leonhard sebelumnya tak melihat dan mengenalinya. Profesor Ariel hanya tertawa melihat tingkah laku siswa baru tahun ini. Saat Leonhard masih dengan amarahnya dan meminta Profesor Ariel untuk berhenti menggunakan jalur Divine Eye, tiba-tiba Profesor Ariel sudah berada di belakangnya dan berkata, apakah Leonhard mengira dirinya lebih kuat dari anak itu? Perkataan itu membuat semua orang terkejut. Leonhard membalikkan tubuhnya untuk menatap Profesor Ariel. Dengan emosi ia menjawab bahwa dirinya tentu lebih kuat. Dengan tertawa Profesor Ariel kemudian mengajak taruhan. Ia akan meninggalkan pekerjaannya sebagai profesor, dan anak itu juga akan dikeluarkan sebagai taruhannya. Gray terkejut mendengar namanya dijadikan bahan taruhan. Leonhard lalu menanyakan apakah mereka akan bertarung untuk menentukan pemenang dari taruhan. Profesor Ariel menganggap itu berlebihan. Bahkan jika mereka bertarung, Leonhard bukanlah lawan yang sepadan untuk anak itu. Leonhard mulai merasa geram dan menuduh Profesor Ariel sedang memprovokasinya. Namun pernyataan Profesor Ariel memang benar, tapi ia memilih pertarungan antara Leonhard melawan monster.
Ia juga mengetahui bahwa Leonhard lebih jago melawan monster daripada manusia. Profesor Ariel memberitahu untuk membunuh monster yang ia pilih sebagai target. Peraturannya sederhana, di setiap babak, target monsternya akan menjadi lebih kuat. Siapapun yang tidak bisa lagi mengalahkan monster, dialah yang kalah. Jika anak itu kalah, Profesor Ariel akan mengundurkan diri sebagai profesor. Namun, jika Leonhard yang kalah, Leonhard harus mengikuti apapun yang Profesor Ariel katakan. Apakah kesepakatan ini cukup adil? Namun, Leonhard ingin tahu lebih dulu monster apa yang harus ia kalahkan. Profesor Ariel menyebut monster itu ialah sang Jenderal Ogre. Lalu Profesor mengejek, apakah monster itu terlalu mudah bagi Leonhard? Suara hentakan meja menjawab ejekan itu. Leonhard menjelaskan bahwa monster itu tidak bisa dibunuh seorang diri. Profesor Ariel tahu itu, dan ia memberi waktu selama 1 tahun untuk berlatih. Namun Leonhard tetap menolaknya, dan meminta target monster yang lebih realistis. Seketika ia sadar akan sesuatu, dengan senyuman Leonhard mengerti maksud Profesor Ariel, dirinya sengaja memilih monster yang tidak bisa ia kalahkan, supaya bisa diakhiri tanpa pemenang yang jelas. Lalu Profesor Ariel menambahkan jika hasil pertarungan seri, Leonhard yang jadi pemenang. Dan dengan kata lain, jika anak itu gagal, ia akan otomatis dipecat, dan semua siswa dari jalur Divine Eye akan dikeluarkan. Leonhard menyebut Profesor Ariel begitu gila dengan taruhannya. Seketika, Profesor Ariel menganggap tidak ada penolakan lain dari Leonhard. Lalu ia mengeluarkan kontrak sihir, untuk semua detailnya sudah ia cantumkan di kontrak, dan jika tidak ada masalah lain, bisa segera disetujui. Leonhard lalu menandatangani kontrak itu, dan kembali ragu apakah bocah itu bisa menang melawannya. Profesor Ariel hanya pergi meninggalkannya tanpa menjawab. Beberapa saat kemudian, Profesor Sihir sedang mengajar untuk kelas dasar sihir. Akademi langsung memulai pelajaran di hari pertama setelah penyambutan. Pelajaran dimulai dengan cara memanfaatkan sihir. Di dalam tubuh manusia terdapat sebuah energi bernama Aether. Dengan memanipulasi melalui sirkuit, sihir bisa diciptakan. Saat Profesor terus menjelaskan, Gray teringat saat ia dilatih di bootcamp dulu. Penjelasan yang sama soal sihir dengan yang diajarkan di akademi. Namun masalahnya sekarang ialah, Gray harus berada satu kelas dengan Leonhard. Ia tidak ingin Leonhard tahu bahwa dirinya lah yang merupakan siswa dari jalur belakang. Saat pikiran Gray tertuju dengan Leonhard, suara lain memanggil. Profesor menegur Gray karena tidak memperhatikan kelasnya. Gray hanya tersentak, lalu meminta maaf. Namun Profesor meminta Gray untuk menunjukkan sihir dasar di depan kelas. Dengan hormat, Gray menolak, menyebut mereka ada di kelas pedang, dan ia merasa tidak masalah jika tidak pakai sihir. Tapi Profesor membantahnya dengan menyebut mempelajari sihir dasar sangat penting agar bisa berkoordinasi dengan penyihir saat pertempuran. Lalu Gray bertanya, apakah mantra yang akan mereka pelajari adalah Aether Bullet? Profesor langsung meminta Gray untuk menunjukkannya. Gray merasa bersyukur karena berlatih di bootcamp ada gunanya. Tapi Profesor mempunyai rencana lain. Ia menunjuk Leonhard sebagai lawan tanding bagi Gray. Dalam pemikiran Profesor dengan sihir sekelas Aether Bullet, mereka tidak akan ada yang mati. Lalu salah satu siswa menyebut Gray adalah siswa jalur Divine Eye tahun ini. Kata-kata itu membuat seluruh siswa melihat ke arahnya. Gray hanya cemas tak bisa mengelak lagi. Profesor pun tertawa karena rencananya akan berhasil. Leonhard yang mengetahui hal itu mulai merasa emosi. Dan ia akan menunjukkan tempat macam apa akademi ini. Dan ia menyuruh Gray untuk turun menghadapinya. Saat mereka telah berhadapan di depan kelas, Profesor memberi aba-aba untuk memulai. Saat pertarungan dimulai, Leonhard memanggil sihir Aether Bullet miliknya, begitupun dengan Gray yang tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Saat sihir Aether Bullet bertabrakan, mereka berdua terkejut melihat yang terjadi di depan mata. Energi Aether Bullet milik Gray menghancurkan milik Leonhard dan menerjang maju, membuat Leonhard tak berdaya. Tepat saat itu, Profesor mengeluarkan barrier untuk menahan laju sihir milik Gray. Profesor sempat merasa lega karena bisa menahannya. Namun, barrier itu tak mampu bertahan lama dan seketika ledakan besar tercipta, membuat semua siswa merasakan efek dari sihir itu. Dan Leonhard sendiri terpental jatuh ke lantai karena dampaknya. Profesor berlari mencari tahu apakah Leonhard baik-baik saja. Leonhard berusaha berdiri dan menyatakan ia tidak apa-apa. Profesor tidak menyangka kekuatan Aether Bullet milik Gray begitu besar. Jika saja ia tidak meredam serangan itu, Leonhard bisa saja mati. Dan di antara para profesor pun tidak ada yang bisa melepaskan Aether Bullet sekuat milik Gray.
Lalu profesor menanyakan apa yang baru saja Gray perbuat dengan sihirnya. Dalam pikirannya, ia menilai Either Bullet milik Leonhard sangat lambat dan sangat kecil ukurannya. Ia menduga Either Bullet yang diajarkan di akademi dan yang Gray pelajari di bootcamp sangat berbeda. Gray mencoba mengalihkan dengan menyebut ia memakai mantra yang salah. Namun, profesor jelas tahu, itu benar mantra Either Bullet. Dan yang Gray gunakan bukanlah Either Bullet biasa, melainkan Either Bullet yang sangat terkompresi. Gray merasa belum pernah mendengar nama itu dan tidak tahu sama sekali. Saat profesor mencobanya, ia pun gagal membentuk Either Bullet seperti milik Gray. Para siswa lainnya juga pertama kali melihat sihir itu, dan sekarang mereka tahu kualitas siswa dari jalur Divine Eye. Tapi Gray tetap tidak percaya. Seharusnya semua siswa bisa melakukan Either Bullet seperti dirinya. Karena semua orang saat pelatihan di bootcamp bisa melakukan itu. Dan Gray, salah satu yang terburuk. Ia kembali menunjukkan sihirnya dan berkata, jika semua orang bisa melakukan hal seperti ini dengan latihan yang tepat. Profesor hanya menanggapi dengan senyuman, kemudian ia tertawa keras. Dan hal itu membuat kebingungan bagi Gray. Seketika profesor meminta Gray untuk pindah ke jurusan sihir. Namun Gray menolak, ia tidak pandai dalam sihir. Sang profesor menyebutnya bercanda, Gray adalah jenius yang melebihi standar akademi. Profesor kembali meyakinkan apakah Gray tidak ingin pindah jurusan? Semua siswa heran dengan profesor yang jarang memberi pujian, kini terlihat tertarik dengan siswa baru. Gray teringat perkataan profesor tentang teknik kompresi Either. Dahulu orang tidak tahu dengan life force. Salah satu penyihir mengajari mereka untuk menggunakan Either yang tercampur dengan life force. Pengetahuan itu didapatkan Gray saat ia berlatih di bootcamp menjadi pasukan penakluk. Kemudian Gray bertanya kepada profesor mengenai life force. Namun profesor hanya kebingungan tak mengerti. Gray menyimpulkan bahwa profesor tidak mengetahuinya. Dan semua yang ia pelajari di tim penakluk adalah pelajaran dari masa depan. Tapi untuk kesekian kali profesor masih meminta Gray untuk pindah jurusan. Dengan sedikit membungkuk, Gray tetap menolak karena ia lebih suka menggunakan pedang. Profesor akhirnya tak bisa berbuat apapun lagi, namun ia tetap mengingatkan jika Gray berubah pikiran, ia bisa menemuinya. Gray hanya bisa mengucapkan terima kasih. Lalu, profesor meminta Gray kembali ke kursinya dan tidak masalah jika Gray ingin tidur atau tidak ikut kelasnya. Karena kelas ini terlalu dasar untuk Gray. Semua siswa menyebut Gray sangat keren. Dan seketika ekspresi Leonhard berubah terhadap Gray, ia kini memanggilnya Tuan Gray. Hal itu membuat tubuh Gray merinding mendengarnya. Beberapa saat kemudian, Gray menerima surat. Gray harus menemui Profesor Ariel setelah kelas selesai. Ia tahu pasti ini semua ulah Profesor Carlos. Setelah Gray sampai di depan pintu kantor Profesor Ariel. Ia mengetuknya dan suara dari dalam menyuruhnya untuk masuk. Saat Gray membuka pintu dan berjalan masuk, pandangannya tertuju ke arah lain. Dengan refleks Gray mengeluarkan pedangnya dan memblokir serangan dari siswa lain. Gray berpikir badannya bergerak sendiri, lalu bertanya apa maksud serangan tadi. Saat Gray mengetahui siapa yang menyerangnya, ia terkejut. Dan sepertinya Gray tahu dan pernah melihat siswa itu di kehidupan masa lalunya. Para profesor yang melihatnya mengatakan reaksi Gray tidak buruk. Profesor Ariel yang tersenyum menilai bahwa penglihatannya memang tidak pernah salah. Namun kedua profesor lain bertanya, apakah Bella tidak menahan diri untuk serangan tadi? Ternyata yang diduga Gray benar, siswa itu ialah sang penyihir Bella Albright. Profesor Ariel menyela kedua profesor lain jika mereka tidak bisa membedakan antara menahan diri atau tidak. Sebaiknya mereka berhenti jadi profesor, namun profesor itu menyangkal bahwa mereka sedang bercanda. Kemudian ia memberi beberapa koin emas. Dan membuat Gray bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Profesor Ariel mengatakan mereka sedang bertaruh pada Gray. Bisakah Gray menangkis serangan dari Bella atau tidak? Lalu memberikan bagian Gray karena ia telah membuat Profesor Ariel banyak uang. Gray terkejut melihat sebuah koin emas karena itu sangat bernilai tinggi. Profesor berkumis tetap mengomentari serangan tadi, kelihatannya Gray sengaja tidak menggunakan tangan dominannya. Bahkan terlihat seperti Gray ingin melindungi tangan itu. Lalu Profesor berkumis menyimpulkan tangan itu sepertinya cedera. Saat ia melihat lebih dekat, cedera itu sepertinya lebih dalam dari sekadar luka biasa. Gray terkejut ketika para profesor mengetahui hal itu hanya dengan melihatnya. Dengan santai para profesor menyebut jika tidak bisa tahu sebanyak itu, mereka tidak akan jadi profesor. Karena mereka sudah tahu, Profesor Ariel
meminta mereka untuk pergi. Lalu kedua profesor itu mengakui Gray untuk sekarang. Namun, jika luka itu tidak sembuh, Gray dinyatakan gagal dalam standar pendaftaran akademi. Profesor itu memperingatkan Gray untuk mengingat perkataannya. Saat para pengganggu itu telah pergi, Profesor Ariel meminta untuk membahas soal sihir. Profesor Ariel mengetahui tentang Gray yang bisa menggunakan Aether super terkompresi. Profesor Carlos memintanya untuk mengirim Gray ke jurusan sihir, tentu saja ia menolaknya. Bagi Profesor Ariel, Gray sangat cocok untuk menghunuskan pedang. Gray menilai mata Profesor Ariel sangat berbeda. Lalu Gray menyetujui pendapatnya tentang memilih pedang. Profesor Ariel meminta Gray untuk memberitahu trik yang ia gunakan dan ia akan memberi Gray imbalan. Ia harus tahu bagaimana Gray menggunakan Aether terkompresi demi gadis di sebelahnya. Gadis itu memang jenius dalam teori sihir, namun jauh dari kata terbaik dalam menggunakannya. Untuk suatu alasan tertentu, Bella tidak bisa menciptakan Aether super terkompresi hingga sekarang. Namun dari penjelasan Profesor Carlos, Gray dapat menggunakan sihir itu dengan mudah. Jika memang ada triknya, Bella tidak harus dikirimkan ke Profesor Bradley. Saat Gray mendengar nama profesor itu, ia tersentak kaget, lalu bertanya, apakah Profesor Balian Bradley yang dimaksud? Profesor Ariel sepertinya tahu bahwa Gray mengenalnya, karena bagi Gray profesor itu sangat terkenal, dan juga ia telah memimpin berbagai eksperimen dari manusia, lalu membunuh banyak manusia dalam prosesnya, dan juga ia telah menyebabkan bencana sihir atas kematian ribuan orang. Balian Bradley adalah penjahat sihir paling parah dalam sejarah. Jika Bella tidak dapat menggunakan Aether terkompresi di akhir tahun ini, Bella akan menjadi gadis dalam eksperimennya. Gray langsung tak terima dengan ide gila itu. Sama halnya dengan Profesor Ariel, meskipun tujuan operasi itu untuk meningkatkan sihir Bella, namun itu sebenarnya eksperimen manusia. Bella sendiri tahu ini berbahaya. Namun, jika ia menolak dan tetap tidak bisa memakai Aether terkompresi, ia akan dikeluarkan dari akademi. Gray mencoba berpikir sejenak. Ia tak ingin mengubah alur masa depan, namun ia teringat dengan kemunculan iblis likuidator, menghancurkan seluruh hidupnya, dan membumi hanguskan umat manusia. Gray tersadar sejak awal ia dikirim kembali ke masa lalu, memang untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Akhirnya Gray bersedia mengajari Bella menggunakan Aether terkompresi. Setelah itu, mereka pergi ke arena pertarungan. Gray mencoba menuliskan teorinya hingga selesai, dan meminta mereka tidak memberitahu siapapun jika Gray yang mengajarinya. Profesor Ariel menenangkannya untuk tidak perlu khawatir, dan mereka juga telah menandatangani kontrak sihir. Lalu Gray meminta pendapat mereka tentang teori sihirnya. Melihat yang Gray tulis saja sudah membuat kepala Profesor Ariel ingin meledak. Berbeda bagi Bella, ia memahaminya dengan jelas, seperti melihat kelas sihir dari ratusan tahun di masa depan. Profesor Ariel bertanya kepada Bella, apakah semua yang ditulis Gray benar? Menurut Bella, semuanya benar. Tidak ada yang melanggar teori sihir saat ini. Dan satu cara untuk membuktikan semua teori Gray adalah dengan mencobanya. Saat Bella maju untuk mencoba dan mulai menggunakan teori milik Gray, maka terciptalah sihir dengan kekuatan penuh milik Bella. Saat Gray melihat sihir itu, ia teringat kekuatan penuh Bella bisa membakar seluruh kota. Dan Bella tidak bisa mengontrol kekuatan sihirnya dengan benar. Saat Bella terus menggunakan sihir itu sampai di titik puncaknya, Gray sudah terlambat untuk menghentikannya. Seketika ledakan api besar menjulang tinggi hingga langit. Namun ternyata kekuatan besar itu bisa dikendalikan oleh Bella. Sedetik sebelum ledakan itu mengenai Gray, Bella terlihat senang karena ia telah berhasil menggunakan Aether terkompresi dan juga mengendalikan sihir itu hingga membentuk sihir naga api. Untuk pertama kalinya Bella merasa senang dengan pencapaiannya. Namun seketika sihir itu menghilang, Bella mulai tak sadarkan diri, dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Gray langsung memeriksanya, namun Profesor Ariel menenangkannya. Bella hanya tertidur karena seluruh Aether-nya habis. Gray tersenyum merasa yang diajarkannya membuahkan hasil. Begitupun dengan Profesor Ariel yang kagum dengan teori Gray yang bisa langsung membangkitkan kekuatan sihir sebesar itu. Kemudian Profesor Ariel akan menyampaikan kepada Bradley untuk membatalkan pengiriman Bella. Dengan begitu, Bella akan menghindari operasi dan tidak kehilangan kemampuan mengendalikan sihirnya. Profesor Ariel menjelaskan operasi itu bisa meningkatkan output sihir, namun mengorbankan kemampuan kontrolnya. Ternyata Gray baru tahu inilah alasannya kenapa Bella di masa depan tidak dapat mengendalikan kekuatannya.
Dengan Bella berhasil membangkitkan sihirnya, syarat dalam kontrak telah terpenuhi. Dan kini saatnya Profesor Ariel memenuhi bagiannya. Ia ingin menggunakan sihir untuk lengan kanan milik Gray. Dari tangannya sihir pemulihan tercipta, lalu menyalurkan ke lengan Gray, hingga beberapa saat sampai sihir itu bekerja dengan maksimal. Ketika selesai, Gray mencoba menggerakkan lengannya. Gray terkejut karena kini ia bisa menggunakan lengan itu kembali dan berterima kasih. Profesor Ariel meminta Gray untuk mengayunkan pedangnya dan memastikan. Pertama Gray mencoba menebas biasa, lalu mencoba menggunakan tekniknya. Setelah beberapa saat, Gray merasakan lengannya tidak sefleksibel dulu. Profesor Ariel menjelaskan ia telah memulihkan sarafnya, tapi tidak dengan jiwanya. Ilmu sihir modern memang belum membuktikan eksistensi jiwa, tapi ia yakin jiwa itu ada, karena Profesor Ariel bisa melihat dengan matanya. Jiwa Gray sedang berusaha memulihkan diri. Selama Gray tidak terlalu memaksakan diri, jiwanya akan pulih sendiri. Lalu Gray bertanya, apakah ia harus berhenti sementara berlatih pedang? Tidak perlu, yang ingin Profesor Ariel ketahui adalah jenis ilmu pedang apa yang bisa melukai jiwanya. Profesor Ariel menyebut ada contoh ilmu pedang yang menggunakan jiwa untuk menggerakkan pedang, yaitu ilmu pedang milik Amy White, dan Gray pasti mengenal orang itu. Gray terkejut bahwa Profesor Ariel mengetahui semuanya. Profesor Ariel dapat melihat dari cara Gray memegang pedang, terasa seperti gaya Amy White. Meskipun sekilas sedikit berbeda, namun orang yang melatih Gray pasti lebih mahir dari Amy White. Gray mengalihkan topik, ia menyebut berlatih pedang di dojo kampungnya. Dan bertanya, apakah jiwa bisa terluka karena ilmu pedang? Menurut Profesor Ariel, ilmu pedang yang bisa melukai jiwa bukanlah ilmu pedang biasa. Tidak mungkin teknik biasa dapat mengalahkan Jenderal Ogre dalam satu ayunan. Belum lagi ilmu pedang itu menebas ogre lain dan pohon di sekitarnya. Profesor Ariel sudah mengetahui jika Gray lah yang membunuh Jenderal Ogre. Dan ia telah melihat tempat pertarungan dan hasilnya sungguh mengejutkan. Ia menunjuk Gray dan mengatakan, Gray telah memakai kekuatan misterius yang ada dalam dirinya. Gray lalu bertanya, apakah Profesor Ariel bisa melihatnya dengan mata itu? Profesor Ariel bisa melihat kekuatan itu keluar dari balik pintu yang dirantai. Gray makin terkejut mendengar Profesor Ariel pun bisa melihat keberadaan pintu yang dirantai itu. Dan kini Gray tahu bahwa mata Profesor bisa melihat segalanya. Namun, Profesor Ariel juga pernah melihat kekuatan yang auranya mirip seperti milik Gray. Meski ia tidak yakin mereka itu manusia atau bukan, Profesor Ariel menyebutnya The Liquidator, dan itulah sebutan untuk mereka. Saat Profesor Ariel melihat ekspresi Gray, ia pun tahu jika Gray sudah pernah mendengar nama itu. Dan kini Gray bertanya-tanya kenapa nama itu bisa muncul di masa sekarang. Profesor Ariel ingin tahu seberapa banyak Gray mengetahui tentang Liquidator. Gray hanya tahu jika dia sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Liquidator harus dihentikan bahkan sebelum ada pergerakan. Jika tidak bisa, dia harus dihancurkan dengan cara apapun. Profesor Ariel setuju jika Liquidator berbahaya, bahkan Bradley ingin terus melanjutkan eksperimennya. Gray mencari tahu apa hubungannya dengan Bradley. Profesor Ariel jelas menyebut Liquidator adalah makhluk yang dia ingin panggil. Gray seakan tak percaya bahwa Liquidator adalah buatan manusia. Bahkan di kehidupan akademinya dulu, mereka bertindak seakan tahu di mana Liquidator akan muncul. Sesaat Gray tersadar akan sesuatu. Apakah World Union Academy ada hubungannya dengan Liquidator? Gray meminta untuk menghentikan eksperimen itu, walaupun Profesor Ariel setuju. Namun ia tidak punya hak untuk menghentikan Bradley dan eksperimennya. Begitupun meminta bantuan dari atasan, mereka tidak mendengarkannya sama sekali, kecuali ada perintah langsung dari para atasan. Gray berpikir memimpin akademi lebih rumit dari yang ia kira. Namun ia teringat satu hal. Jika Bradley seorang kriminal, apakah ada sesuatu yang berubah? Di kehidupan Gray sebelumnya, eksperimen Bradley membunuh puluhan ribu orang. Gray tahu kemana Bradley membawa korbannya. Dan ia tahu di mana Bradley melakukan eksperimennya. Tapi Profesor Ariel memberitahu cara itu tidak bekerja. Memasuki fasilitas penelitian tanpa izin merupakan kejahatan. Jika mereka tidak punya bukti yang kuat, merekalah yang akan dipenjara. Dan jika Gray saat ini tidak punya bukti itu, mereka harus tinggalkan urusan ini untuk sementara. Mereka kini beralih ke topik lain. Profesor Ariel bertanya, apakah Gray ingin mengontrol kekuatannya? Gray menjawab tentu saja, dan apakah Profesor Ariel bisa membantunya? Ia akan mengenalkan salah satu profesor yang ahli dalam mengendalikan kekuatan asing.
Ia adalah Heathcote Longfellow. Gray tak menyangka dia akan dilatih oleh seseorang yang melatih Sword Saint di kehidupan lamanya. Profesor Ariel pun akan mengatur latihan secara privat dengannya mulai besok. Gray dengan senang berterima kasih. Dan alasan sebenarnya ia masuk ke akademi adalah untuk melatih kekuatannya. Keesokan harinya, pelatihan pun telah dimulai. Mereka berdua memulainya dengan terus berlari tanpa henti. Fellow merasakan pikiran Gray masih kacau, karena itu mereka harus terus berlari. Fellow memberitahu, setelah Gray mengerahkan semua kekuatan fisiknya, soul power-nya akan bangkit. Selama Gray masih punya stamina, mereka tidak akan pernah menyentuh pedang. Awalnya keyakinan untuk berlari dimiliki oleh Gray, hingga akhirnya ia bertanya pada dirinya, apakah perlu melakukan semua ini? Setelah melakukan latihan selama seminggu, Profesor Ariel bertanya progresnya. Gray hanya menjawab mereka lebih banyak melakukan lari daripada melakukan latihan. Dengan tersenyum, Profesor Ariel menanggapi begitulah caranya Fellow melatih. Tiba-tiba seorang staf masuk, memberikan sebuah surat untuk Profesor Ariel. Saat ia membaca surat itu, ekspresinya langsung berubah. Gray menanyakan ada apa dengan surat itu. Ketika ia melihat dan membacanya, surat itu berisi tentang sihir yang digunakan Bella. Bradley menyebut kemampuan baru Bella tidak bisa disebut super kompresi either. Dan secara tertulis, kontrak akan tetap berjalan dan pengoperasian akan dilaksanakan sesuai jadwal. Tertanda balian Bradley. Gray berteriak bahwa Bradley sudah kelewatan. Menurut Profesor Ariel, Bradley sangat menginginkan Bella untuk dioperasi. Kontraknya sangat ketat jika ingin menghentikannya, kecuali Bradley sendiri yang menghindarinya. Kini Bella hanya memiliki dua opsi, diusir atau dioperasi. Namun saat Gray hanya bisa terdiam, Profesor Ariel menghentakkan meja dan meminta bantuan Gray. Beritahu di mana laboratorium Bradley, dan jika mereka bisa mengungkap Bradley sebagai penjahat, kontrak bisa dibatalkan. Akhirnya Gray lega dan berkata, bukankah Profesor Ariel bilang akan berbahaya jika tanpa bukti? Dengan mengandalkan Gray, mereka akan menemukan bukti itu. Lebih tepatnya, Profesor Ariel telah percaya pada Gray. Matanya memberitahu bahwa semua yang Gray bicarakan adalah tentang kebenaran dunia ini. Dari informasi kehidupan masa lalunya, keberadaan laboratorium milik Bradley ada di gunung desa Torwell. Desa itu mengingatkan Profesor Ariel jika Bradley memang benar mempunyai laboratorium resmi akademi. Lalu Gray ingin tahu apakah Bradley melakukan hal ilegal di sana? Profesor Ariel membenarkannya karena tempat itu sangat cocok untuk melakukan eksperimen dan tidak akan ada yang mencurigainya. Dan ditambah lagi, tidak ada satupun profesor di akademi yang mempunyai kewenangan untuk memeriksanya. Namun justru itulah tujuan mereka menyusup, untuk menemukan bukti kriminalnya. Sesaat kemudian, suara ketukan dari Bella terdengar. Ia datang dengan wajah cemas membawa sebuah surat. Surat itu diambil langsung oleh Profesor Ariel. Ia mengetahui isinya dan ia akan segera menyelesaikan urusan tersebut. Tapi mereka mencemaskan apa yang akan dilakukan Profesor Ariel. Bella tidak ingin jika Profesor Ariel melawan Bradley sendirian demi dirinya. Tapi Profesor Ariel hanya menanggapi dengan senyum kecil, karena dirinya sendiri sudah cukup untuk melawan Bradley. Kepercayaan diri Profesor Ariel masih membuat kedua muridnya khawatir. Lalu Gray menahan kepergiannya dan meminta izin untuk ikut. Begitupun dengan Bella yang memaksa ikut juga, karena merasa semua ini adalah masalahnya. Namun Profesor Ariel menolak mereka, menyebut musuh yang akan dihadapi merupakan profesor akademi dan orang sinting yang melakukan eksperimen manusia. Ia tidak ingin muridnya tertangkap dan dijadikan salah satu eksperimennya. Namun Gray terus meminta untuk ikut, karena menurutnya pergi sendirian lebih berbahaya. Dengan dark power yang sudah ia latih, Gray yakin dapat membantu Profesor Ariel. Gray juga menyebut jika terjadi apa-apa dengannya, ia sebagai siswa Divine Eye pasti akan dikeluarkan dari akademi. Dengan keteguhan dan semangat, mereka berdua memohon untuk ikut. Dari balik kacamatanya, Profesor Ariel melihat tekad mereka yang berapi-api. Dan karena itu, ia tidak punya pilihan lain selain menuruti mereka. Namun, Profesor Ariel memberikan sebuah syarat kepada Gray dan Bella. Jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka harus mengutamakan keselamatan. Dan mereka pun menyetujui syarat itu, lalu bersiap pergi. Di tengah malam, mereka sampai di sebuah bangunan. Dari semak-semak mereka mencoba melihat situasi sekitar dan memastikan apakah bangunan itu yang mereka tuju. Dengan sedikit keraguan, Gray menyatakan mereka harus masuk untuk memastikannya.
Namun Bella sedikit ragu, apakah mereka bisa menemukan bukti tanpa membuat sebuah masalah? Profesor Ariel menipis keraguan itu, mengatakan Bradley tidak ada di laboratoriumnya karena Bradley harus menghadiri konferensi magic di suatu tempat. Lalu, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Dengan perintah Profesor Ariel, mereka akan menerobos tempat itu dan menyusup masuk. Jika ada yang takut, mereka boleh pulang. Di satu sisi, Bella masih tidak percaya mereka melakukan semua ini untuk menyelamatkan dirinya. Namun, Gray mengatakan tidak sepenuhnya benar. Tujuan utama menghentikan Bradley dan eksperimennya adalah demi menyelamatkan dunia dan memperkecil korban dari eksperimennya. Namun, Bella masih terlalu polos untuk mengerti. Kemudian, Profesor Ariel mempertegas jika yang paling penting sekarang adalah menghentikan Bradley. Dan Bella tidak perlu khawatir, karena mereka tidak akan mengorbankan nyawa mereka karena Bella. Lalu dengan satu perintah, mereka maju menerobos tempat itu. Profesor Ariel mengeluarkan sihirnya, lalu menembaki bangunan hingga menimbulkan ledakan yang besar. Gray yang hanya menonton menyebut tindakan Profesor Ariel terlalu lebay. Setelah keadaan kembali normal, mereka memasuki lubang yang tercipta akibat ledakan. Tak lama Gray dibuat terkejut melihat sebuah lorong panjang dan terdapat penjara di sisi-sisinya. Mereka melihat banyak manusia yang diborgol, tak sadarkan diri tergeletak di lantai. Kini Profesor Ariel menyebut mereka tidak perlu mencari bukti lagi karena kenyataan sudah terlihat jelas. Dari matanya Profesor Ariel dengan mudah melihat 14 mantra terlarang dan juga eksperimen manusia merupakan pelanggaran yang berat. Setelah mereka terus menelusuri tempat itu, pandangan mereka teralihkan. Mereka melihat sebuah altar di ujung jalan. Karena mereka telah mendapatkan bukti, Bella menyarankan mereka untuk kembali pulang. Gray pun menyetujuinya. Jika mereka terlalu lama, Bradley pasti akan segera kembali. Namun tiba-tiba suara seseorang memotong pembicaraan mereka. Dari sudut lain sebuah siluet muncul dan mengatakan, apakah mereka baru saja memanggil namanya? Dengan sedikit cemas Profesor Ariel menanyakan, ada apa dengan konferensi Magic Mu Bradley? Mereka kini merasa tidak percaya mengapa Bradley ada di tempat itu. Bradley telah mengirim utusannya untuk konferensi Magic, dan kini ia punya eksperimen penting yang harus dilakukannya. Profesor Ariel bertanya tentang eksperimen itu, kini Bradley berhasil mendapat material baru. Ia ingin menggunakannya selagi masih segar. Tetapi setelah kedatangan mereka bertiga, Bradley berubah pikiran. Tatapan mata Bradley membuat mereka bertiga ingin tahu maksud dibalik ucapannya. Kini tujuan Bradley ingin mendapat material dengan potensi magic yang lebih dari manusia biasa. Ia tidak tahu bagaimana mereka bisa menemukan tempat eksperimennya, tapi jika mereka membocorkannya, ia akan memanfaatkan dan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Mereka yang mendengar itu kini mengerti maksud Bradley adalah menggunakan mereka sebagai tikus percobaannya. Bradley tertawa senang dan memastikan ia akan memanfaatkan mereka sebaik mungkin. Namun, tanpa disadari Bradley, sebuah bola api mengarah kepadanya, dan ia tak mampu lagi untuk menghindarinya. Ledakan pun seketika terjadi. Profesor Ariel tahu siapa yang telah menembakkannya. Ia menoleh ke samping, bola api itu berasal dari Bella. Kini ia dengan mudahnya menggunakan sihir itu tanpa harus merapalkan mantra. Namun, mereka berdua dibuat terkejut tak percaya, karena Bradley kembali dengan selamat dari ledakan tanpa terluka sedikit pun. Ia memuji kekuatan siswa Divine Eye dan menganggap mereka sangat cocok untuk eksperimennya yang luar biasa. Dan sekarang Bradley berencana untuk memeriksa semua siswa dari jalur Divine Eye milik Profesor Ariel. Bradley sangat terkesan dengan kekuatan Bella, tapi apakah Bella sanggup untuk membunuh profesornya sendiri? Bella hanya menyebut lebih baik ia membunuh daripada dibunuh. Karena situasi semakin kacau, Profesor Ariel memerintahkan mereka untuk mundur dan melapor ke akademi. Namun di sisi lain, sebuah sihir hitam tercipta dari tongkat Bradley. Ia tidak akan membiarkan mereka untuk kabur, lalu menembakkan bola sihir hitam itu. Sihir Bradley meluncur cepat ke arah Bella yang terlambat merespon. Namun Profesor Ariel berhasil menghadangnya tepat waktu dengan sebuah barrier miliknya. Profesor Ariel mencoba terus menahan sihir hitam itu, dan Bella tak bisa berbuat apapun. Bradley menyebut yang dilakukan Profesor Ariel sia-sia, karena sihir miliknya adalah Gluttony Flame, sebuah sihir dari eksperimennya yang melepaskan api hitam untuk menghancurkan defensive magic dan mengubahnya menjadi abu. Sihir itu terus menghisap sihir pertahanan milik Profesor Ariel
hingga pelindungnya mulai retak dan terus terhisap habis. Namun, Profesor Ariel tidak menyerah begitu saja. Ia melapisi pelindung yang mulai hancur dengan sihir lainnya. Namun sihir glutoni kini telah menghancurkan pelindung pertamanya, dan sekarang mulai menusuk, menghancurkan pelindung kedua. Tepat saat itu Profesor Ariel memberi Bella sebuah cube memori. Ia memerintahkan Bella untuk membawa benda itu ke akademi dan menyerahkannya. Namun, Bella tidak langsung mengiyakan perintah Profesor Ariel. Ia menghentakkan tongkat sihirnya, lalu menciptakan sihir pelindung yang lebih besar dari sihir glutoni. Profesor Ariel tak ingin membuat muridnya terluka dan menyuruh mereka untuk pergi. Namun Bella tahu jika barrier milik Profesor Ariel telah retak dan ia akan membantunya. Tapi tetap saja Profesor Ariel menolaknya. Ia meminta para muridnya untuk memprioritaskan keselamatan mereka seperti syarat yang telah disetujui. Namun tiba-tiba barrier itu pun seketika hancur dihisap sihir Bradley. Tapi anehnya ada satu hal yang membuat Profesor Ariel terkejut. Sihir Bradley masih bisa ditahan dengan mudah oleh kekuatan sihir milik Bella. Menurut Bella, sihir glutoni tidak begitu kuat. Dengan sedikit memodifikasi sihir pertahanan, Bella mampu mengatasi sihir itu. Bradley berteriak tidak percaya bagaimana seseorang mampu mengcounter magic glutoni miliknya. Bella menjelaskan jika ada seseorang yang telah mengajarinya. Dengan itu, semua sihir terasa mudah baginya. Bradley kembali emosi. Lalu dengan teriakan, ia menyebut siapa yang telah berani memberitahu hal itu. Namun Bella hanya menanggapinya dengan santai dan menyebut itu adalah rahasia ilahi. Di dalam pikiran Bella, tentu saja yang telah membantunya mengenai sihir adalah Gray. Seorang siswa baru jurusan swordsmanship yang masa lalunya hanyalah seorang figuran. Dan Bella kini telah menyempurnakan hasil teori yang diajarkan oleh Gray. Mengetahui Bella tidak mengungkapkan identitas orang tersebut, Bradley mengeluarkan sebuah kristal hitam dan ia bersiap untuk membakar mereka semuanya. Ia pun langsung memecahkan batu itu dengan tangannya sendiri. Dari dalamnya, keluarlah roh-roh spiritual. Roh-roh mulai melayang menyatu satu sama lain, lalu membentuk seperti mulut raksasa yang siap melahap mereka semua. Gray mulai khawatir dengan kondisi Bella, namun Bella mengatakan ia masih mampu menahannya. Namun satu hal yang menjadi kelemahannya sekarang, ia tidak mempunyai cukup mana untuk terus bertahan. Dan yang lebih buruk lagi, kelemahan Bella diketahui oleh Bradley. Tanpa membuang waktu, Bella meminta Profesor Ariel untuk menyerang titik lemah dari sihir Bradley, sedangkan Bella akan mengurus pertahanan. Dengan mata kirinya, Profesor Ariel mencoba melihat jauh lebih dalam, dan kemudian ia melihat bagian sihir Bradley yang setipis tisu. Dengan mengucapkan mantra, ia memanggil sebuah sihir di luar pertahanan milik Bella. Lalu sihir petir yang dahsyat pun tercipta, dan dengan kecepatan maksimal sihir itu merambat cepat ke arah Bradley. Namun, sihir itu tiba-tiba redup dan kemudian menghilang begitu saja. Bradley yang menyaksikan itu hanya tertawa, karena sihir itu tidak mampu menyentuh tubuhnya. Gray mengingat jika dahulu, Profesor Ariel adalah orang terlemah dari profesor lainnya saat menggunakan serangan magic. Kini keadaan semakin tidak terkendali, mengingat tubuh Bella telah gemetar mencapai klimaksnya karena telah kehabisan mana. Dan mereka pun kini dihadapkan dengan jalan buntu. Namun sekaranglah saatnya tokoh utama kita, Gray, untuk maju dan menjadi pahlawan. Bella ingin tahu apa sebenarnya rencana Gray. Bukankah pedangnya tidak bisa menyentuh tubuh lawannya? Namun Gray yakin dengan kemampuan yang ia miliki. Profesor Ariel tetap memperingati, jika Gray melakukan teknik Dark Power, kemungkinan lengannya tidak bisa digunakan untuk selamanya. Tapi, Gray tidak kenal takut atas konsekuensi yang akan ia hadapi. Dengan kuda-kuda tempurnya, ia bersiap untuk menerjang maju. Seketika sebuah cahaya menembus sihir api hitam milik Bradley, dan dari kacamatanya, muncullah sosok Gray yang telah melompat menyerang. Dan dengan satu tebasan Dark Power, Gray telah memutuskan kepala Bradley dengan mudahnya. Dengan teknik itu, ia mengakhiri musuh yang dikira keras, tapi kenyataannya hanya kertas. Setelah acara pemutusan batang leher Bradley berakhir, Bella yang menyaksikan kekuatan Gray terpaku membisu, tak mempercayai ia mengalahkan Profesor Bradley hanya dengan satu tebasan saja. Begitupun Profesor Ariel yang kagum karena akhirnya ia bisa melihat sendiri Dark Power dengan kedua matanya. Tebasan itu juga membuat seluruh penjara di laboratorium itu terbelah. Dan tidak cukup sampai di situ saja, Bella juga merasakan sesuatu jatuh. Dan seketika langit-langit tempat itu mulai runtuh. Profesor Ariel makin terkesima dengan efek dari Dark Power milik Gray. Namun ia juga segera menanyai tentang keadaan tubuhnya.
Gray kini merasakan sakit pada lengan kanannya, namun ia masih mampu menggerakkannya dan mengambil pedangnya kembali. Dengan itu, Profesor Ariel menilai jika latihan yang Gray lakukan membuahkan hasil. Lalu Gray teringat jika tubuhnya yang dulu menggunakan teknik ini, pastinya ia akan pingsan tak sadarkan diri selama 5 hari. Tapi sekarang semuanya jauh berbeda. Latihan dan semua saran yang ia terima dari Profesor Fellow benar-benar berguna. Meskipun bagi Profesor Ariel kekuatan Gray sangat dahsyat, ia tetap masih khawatir. Namun Profesor Ariel tidak lupa berterima kasih dan juga meminta maaf karena telah memaksakan Gray menggunakan Dark Power. Tapi Gray hanya malu-malu mendengar pujian itu. Profesor Ariel juga menegaskan untuk tidak menggunakan Dark Power sementara waktu. Jika Gray terus melanggarnya, jangankan untuk menguasai Dark Power. Untuk menggerakkan lengannya pun, Gray tidak akan mampu lagi. Ekspresi Gray seketika berubah mendengar penjelasan itu, namun seketika juga Gray mampu untuk mengerti. Lamunan Gray lalu dihentikan ketika Bella memanggilnya dan menanyakan sihir apa yang baru saja Gray lakukan. Bella juga menduga jika tidak ada magic yang kekuatannya sebesar itu, dan ia pun mustahil mampu menciptakannya. Profesor Ariel lalu meminta maaf tidak bisa menjelaskannya kepada Bella. Ia juga memintanya untuk merahasiakan apa yang ia lihat. Jika Bella tidak mampu untuk melakukan perintahnya, maka dengan paksa Profesor Ariel akan menghapus ingatannya mengenai tempat ini. Bella pun mengiyakan perintah itu dengan sedikit terbata-bata. Kemudian mereka berdua membuat kontrak sihir yang ditandatangani kedua pihak supaya tidak adanya pengkhianatan. Beberapa saat kemudian, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan para korban yang dibuat pingsan dengan sihir. Profesor Ariel pun menyarankan agar semua korban dibawa ke pusat pengobatan akademi. Dan dengan satu jentikan, semua kamar penjara dipenuhi dengan sihir perlindungan. Kini sihir itu melindungi tubuh para korban dari ancaman yang berbahaya. Setelah selesai, mereka melanjutkan investigasi seluruh tempat itu. Mereka melihat berbagai eksperimen manusia yang dibuat oleh Bradley. Semua eksperimen itu menumbalkan manusia untuk meningkatkan kemampuan magic seseorang. Namun sejauh mereka berjalan, mereka belum melihat ada tanda-tanda eksperimen mengenai Liquidator. Gray merasa ada yang aneh, ia tahu di kehidupan masa lalunya, sebuah insiden yang menewaskan ribuan orang terjadi di sini. Lalu tiba-tiba ia teringat dengan pemicu insiden itu adalah sesuatu yang memancar dari bawah tanah. Dan kini Gray menduga jika ada sesuatu yang disembunyikan di bawah tanah. Lalu Gray mencoba berbagi informasinya dengan Profesor Ariel. Ia mencoba berpikir dan melihat ke sebagian permukaan lantai dan meneliti dengan matanya, namun tidak menemukan apapun yang aneh. Tapi setelah ia terus mencoba, matanya melihat sesuatu. Ia kemudian berjalan mendekati temuan itu, lalu mencoba memperhatikan lebih dekat lagi. Dari matanya ia merasakan dan melihat jejak sihir teleportasi jarak pendek. Kemungkinan itu ruang yang dimaksud Gray. Ia pun menganalisa jaraknya sekitar 300 meter. Gray lalu meminta Profesor Ariel untuk membawa mereka menggunakan teleportasi miliknya. Dengan satu jentikan jari mungilnya, sebuah portal sihir teleportasi terbentuk. Jika ada ruang bawah tanah, teleportasinya pasti akan mengarah ke tempat itu. Setelah mereka melakukan perpindahan, mereka dibawa ke suatu tempat yang membuat mereka tak mempercayai ada tempat seperti itu. Sebuah tempat yang dipenuhi bangunan dan tidak memiliki ujung membentang di hadapan mereka. Sebuah bangunan yang tidak asing seperti di anime. Bella dan Profesor Ariel merasakan sebuah aliran Aether yang besar, dan yang paling terbesar datang dari pusat bangunan. Dengan matanya, Profesor Ariel bisa melihat betapa besarnya kekuatan Aether atau mana yang terpancar dari sana. Seketika Gray pun menduga jika ia tahu sumber kekuatan Aether itu. Profesor Ariel pun membenarkan dugaan dari Gray. Kekuatan yang ia lihat adalah milik Liquidator. Sesaat kemudian mereka bertiga mendekati bangunan yang dianggap mereka memiliki energi seperti Liquidator. Mereka memasukinya dan melihat sebuah pintu dengan lambang Liquidator. Profesor Ariel menyebut jika kekuatan yang ia rasakan berasal dari pintu itu. Ia mencoba memeriksanya, mengetuk, namun tidak terjadi apapun. Ia terus melihat sisi lainnya, namun tetap tidak menemukan apapun. Lalu ia menduga jika pintu itu hanya dijadikan simbol sebuah ritual. Semakin ia mengamati pintu itu, ia mulai yakin kekuatan yang ia rasakan berasal dari pilar di sekitarnya. Namun sesuatu terjadi, pilar itu mulai bereaksi dan mengeluarkan energi. Disusul dengan pilar lain yang mulai aktif memancarkan energi. Gray yang melihatnya terkejut dan apakah Profesor Ariel akan memanggil Liquidator lewat ritual?
Bella pun makin merasakan sihir yang semakin kuat dan menyarankan untuk mematikan alat itu. Namun, Profesor Ariel tetap tenang. Ia yakin jika likuidator tidak akan bisa dipanggil. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi, sebuah celah dimensi lain mulai terbuka dari pintu itu. Gray dan Bella berteriak agar Profesor Ariel melakukan sesuatu terhadap celah dimensi yang terbuka. Tapi, Profesor Ariel sudah menduga sebelumnya, pilar yang dipasang di sekitar pintu bukanlah alat untuk memanggil likuidator, melainkan hanya membuat sedikit celah untuk jalan keluarnya sebuah energi hitam. Lalu, menyalurkan kekuatan yang bocor itu ke inti kristal yang telah mereka siapkan sebagai wadah. Inti kristal itu kemungkinan terbuat dari jiwa manusia, dan pasti telah membutuhkan banyak jiwa untuk proses pembentukannya. Ia juga melihat dari matanya jika orang-orang yang berada di penjara sudah dipakai sebagai bahan mentahnya. Namun Bella masih tidak mengerti kenapa Bradley bertindak sejauh ini. Profesor Ariel menjelaskan saat Bradley bertarung dan menggunakan sihir api hitam, lalu ia juga memperkuat sihir itu dengan mengonsumsi kristal hitam. Menurut Profesor Ariel itulah bentuk akhir kristal hitam setelah selesai dibuat. Kemungkinan tujuan Bradley adalah untuk memproduksi masal kristal hitam, lalu menyebarluaskan ke seluruh akademi atau mungkin dunia. Setelah energi hitam itu diserap, celah dimensi pun mulai menghilang. Kemudian Gray bertanya, apakah yang dilakukan Bradley bukanlah mencoba memanggil likuidator? Namun, Profesor Ariel masih meragukan hal itu. Yang ia tahu pintu pembuka celah dimensi itu hanya mendorong sampai ke batas maksimalnya. Dan mereka hanya melakukan apa yang bisa mereka kendalikan. Bella pun mengetahui jika pilar-pilar sihir itu sangat berharga dan ia belum pernah melihat sihir sebesar itu dari sebuah alat yang diciptakan manusia. Profesor Ariel membenarkannya, membuat satu pilar saja pasti membutuhkan uang yang banyak, apalagi membuat 8. Dan menurutnya, hanya ada satu organisasi yang bisa melakukannya. Lalu Bella menyebut kerajaan Disgar, namun Profesor Ariel mengatakan tidak. Karena kerajaan Disgar tidak mempunyai sumber riset sihir untuk membuat ini semua. Kemudian Gray menjawab dengan dingin, organisasi itu adalah World Union Academy. Sesaat Bella terkejut dengan pernyataan Gray, namun Profesor Ariel langsung mengiyakannya. Menurutnya hanya World Union yang mampu mendukung riset sihir sebesar ini. Bella tidak percaya jika akademi yang melakukannya, baginya tugas akademi seharusnya melindungi dunia. Profesor Ariel memahami pendapat Bella, tapi tidak bisa dibantah jika tidak ada organisasi lain yang bisa melakukannya. Lalu, Gray ingin tahu apakah mereka masih bisa mempercayai semua orang di akademi? Mengingat di kehidupan masa lalunya, pasukan teratas akademi menjadi garda depan melawan likuidator. Dan mereka juga melindungi warga sampai akhir. Dan kini, Gray tidak menyangka jika akademilah musuh mereka. Menurut Profesor Ariel, ada banyak organisasi di dalam akademi. Sebagian besar bertindak untuk kemanusiaan dan tidak boleh bereksperimen yang berbahaya. Tetapi di akademi begitu banyak peneliti dan juga fasilitas canggih yang modern. Dengan kata lain, tidak ada orang yang tahu tentang dunia ini secara keseluruhan. Profesor Ariel yakin jika Bradley tidak melakukan ini semua sendirian, pasti ada dalang di balik semuanya. Namun saat mereka mencoba menduga siapa dalang itu, Profesor Ariel tidak bisa langsung menyimpulkannya. Ia telah berada cukup lama di dalam akademi. Semua orang di akademi melakukan sesuatu berkedok untuk kemanusiaan. Namun, kejujurannya masih jauh terkubur dalam. Saat mereka mencoba mencari bukti lain dan beberapa jejak komunikasi di tempat itu, seketika pandangan Profesor Ariel melihat sesuatu. Dan benar saja, saat itu juga sebuah ledakan terjadi. Bebatuan mulai menghujani Gray dan tempat itu. Kini mereka mulai terpojok. Jika bangunan itu runtuh, mereka tidak memiliki jalan keluar. Profesor Ariel yakin runtuhnya bangunan karena mekanisme pertahanan tempat ini, agar siapapun tidak bisa mendapatkan informasi secara leluasa. Bella lalu memperingati untuk segera kabur. Namun Profesor Ariel tetap tenang, lalu ia merapalkan sihir ke lantai dan mengatakan jika Profesor Akademi tidak selemah itu untuk dibunuh dengan mudah. Mereka masuk ke dalam lingkaran sihir yang diciptakan oleh Profesor Ariel. Kemudian mereka bersiap untuk sihir pemindahan dari ruangan itu. Dan sekejap saja, mereka menghilang meninggalkan tempat yang akan hancur itu. Kemudian mereka semua berpindah di depan halaman laboratorium. Tidak hanya mereka bertiga, Profesor Ariel juga membawa korban eksperimen lainnya. Bella merasa lega, karena ia sempat berpikir akan mati di tempat itu.
Teleportasi Profesor Ariel terasa lama karena mereka juga membawa pilar sihir sebagai bahan bukti lain. Pilar sihir itu akan diserahkan ke akademi, sehingga mereka tidak akan mendapatkan hukuman karena telah menyusup ke penelitian Profesor Bradley. Malam pun telah berlalu, dan mereka telah kembali ke akademi. Mereka dipanggil ke sebuah ruangan, lalu seseorang mengatakan jika para korban telah dirawat di Medical Wing Academy. Orang itu adalah kepala sekolah yang bernama Alexandro. Ia juga mengucapkan terima kasih telah menghentikan eksperimen ilegal Bradley. Setelah itu, Alexandro membahas tentang pilar sihir milik Bradley. Ia menyebut setiap pilar bernilai lebih dari anggaran nasional. Profesor Ariel membenarkannya, dan ia curiga tidak mungkin Bradley mampu mengumpulkannya sendiri, dan bagaimana Bradley bisa mendapatkannya. Kemudian, Alexandro menjelaskan, jika Bradley telah mencuri semua barang-barang itu, Bradley membajaknya dari 78 agen akademi. Lalu mereka semua dibasmi oleh Bradley. Pernyataan itu membuat mereka terkejut dan terpaku. Lalu Profesor Ariel menanyakan, apa semua ini ada hubungannya dengan peristiwa 15 tahun yang lalu? Alexandro mengiyakan pernyataan Profesor Ariel, dan ia menyebut orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu adalah Blood Drinker. Gray dan Bella pun mengetahuinya sebagai organisasi kejahatan dunia terbesar, dan yang lebih mengejutkan Gray, organisasi itu juga yang telah membunuh orang tua Bella. Alexandro juga mengatakan jika kalian menghancurkan organisasi itu, mereka akan terus muncul kembali, dan sampai saat ini tidak ada yang tahu markas mereka dan pemimpinnya. Dan organisasi Blood Drinker merupakan dalang dari 70% semua kematian yang berhubungan dengan kejahatan. Dan mungkin saja para bawahannya, atau mungkin pemimpinnya sekarang berada di dalam akademi. Tetapi akademi tidak memiliki cara untuk membedakan mereka. Meskipun ada, akademi tidak akan mengambil tindakan apapun. Pernyataan itu membuat Gray terkejut. Namun segera Profesor Ariel membenarkannya, siapapun yang memiliki bakat akan punya kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Tidak peduli dari keturunan mana atau jenis kelaminnya, bahkan jika mereka kriminal atau bukan, akademi akan terus dijalankan seperti itu. Bella menganggapnya aneh, bukankah jika ada kriminal, mereka harus ditangani? Alexandro setuju, tapi para petinggi akademi tidak peduli. Meskipun Alexandro kepala sekolah, namun ia hanyalah seorang bawahan. Dan ia merupakan pion yang dijadikan wajah dari akademi di atas kertas. Alexandro menambahkan jika mereka ingin tahu siapa yang memiliki kekuasaan, maka mereka harus menjadi yang paling terkuat. Semakin banyak kekuatan yang bisa dibuktikan, semakin banyak rahasia yang akan mereka temukan di akademi ini. Alexandro juga mengatakan jika kebijakan menerima penjahat merupakan keputusan seseorang yang tidak bisa ia sebutkan namanya. Namun, jika mereka bisa lebih kuat dari orang itu, mereka bisa mengubah peraturan akademi. Karena di World Union Academy, kekuatan adalah segalanya. Gray dan Bella mengepalkan lengannya dan menjadi bersemangat. Alexandro mencoba membaca situasi, menurutnya Ariel sama sekali tidak punya peluang untuk melawan Bradley. Dan berarti salah satu dari Bella atau Gray yang telah membunuh Bradley. Alexandro tertawa kecil, mengagumi siswa jalur Divine Eye, dan ia akan menantikan monster macam apa yang sedang Ariel latih. Setelah pembicaraan selesai, Gray menyusuri lorong akademi. Ia lalu memperhatikan lengannya yang masih sakit. Kemudian kembali berpikir, jalan apa yang akan ia tempuh, membunuh likuidator atau mengungkap apa yang terjadi di akademi. Namun, ia memutuskan untuk menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Namun, seseorang menabrak dan mengalihkan perhatiannya. Gray mencoba meminta maaf, namun tiba-tiba, sebuah tendangan mengarah ke mukanya. Dengan refleks cepat, Gray berhasil menahan dengan kedua lengannya, tapi ia terseret beberapa langkah ke belakang. Gray mencoba mencari tahu apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba anak itu menendangnya. Anak itu hanya menyebut jika Gray lebih kuat dari yang ia bayangkan. Lalu ia mengumpat Gray yang berjalan dengan seenak jidatnya, seolah tempat ini miliknya. Anak itu juga menyebut seorang Divine Eye tidak pantas berada di tempat ini. Gray mengira jika anak itu hanyalah pembenci siswa Divine Eye. Lalu ia mengajak anak itu untuk bertarung. Namun saat anak itu ingin menyetujuinya, ia menyebut ada seseorang telah datang yang akan menjadi pengganggu. Lalu anak itu berbalik dan meninggalkan Gray. Dalam hatinya ia murka karena rencananya untuk bertarung gagal. Namun, sambil ia melukai dirinya sendiri, ia berjanji akan mengirim orang lain pada Gray untuk memberinya pelajaran.